Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 229 Undangan. Mia kemudian menjelaskan, itu salah satu area yang keluarga kekaisaran dari Kekaisaran Sasamil kita siapkan untuk yang muda. Ada beberapa dari mereka di sekitar kekaisaran juga. Yang ini, khususnya, adalah tempat di mana energi pembusukan konstan. Mia terus menceritakan semua yang dia ketahui tentang abis mendalam. Bagaimana semua negara di sekitar akan berpartisipasi, dan bagaimana beberapa anggota muda dari kekuatan ibu kota kekaisaran juga akan hadir. Dia berbicara tentang binatang iblis yang mengamuk, efek kolam vermilion pada meridian seseorang, kabut yang membusuk, Del. Terakhir, dia berbicara tentang gelombang. Setelah dia selesai, Mia mengeluarkan 2 botol pil dan melemparkannya ke Ryan dan Rowan, yang dengan cepat mengambilnya. Ini adalah pil anti-peluruhan. Biasanya, tidak ada yang akan mendapatkannya karena itu seharusnya menjadi tempat latihan. Namun, lonjakan kemungkinan besar akan mengenai abis yang mendalam saat terbuka. Setelah itu terjadi, konsentrasi kabut pembusukan akan meningkat lebih dari 10 kali. Juga akan ada beberapa gelombang energi pembusukan yang akan menyapu jurang mendalam, yang jauh lebih kuat. Hanya dengan perlindungan alami tubuh Anda dan energi spiritual, itu akan jauh dari cukup untuk melawannya. Rowan membuka botol pil, dan kabut gelap tipis mulai keluar darinya. Di dalam, dia bisa melihat pil hitam memancarkan kabut itu. Dia kemudian menggunakan energi spiritualnya untuk mengambil kabut itu dan melihatnya dari dekat. Pil yang cukup aneh. Mia mengangguk. Ya, tapi jangan khawatir. Kabut gelap pil sangat berbeda dari abis mendalam. Setelah Anda mengkonsumsinya, energi pil akan menyebar ke seluruh tubuh Anda, terutama meridian. Ini akan bertindak sebagai penghalang yang akan mencegah sebagian besar energi kabut pembusukan memasuki tubuhmu. Masing-masing dari kalian memiliki 5 pil. Malaka juga akan memiliki jumlah yang sama. Ryan kemudian bertanya, abis akan terbuka selama 2 minggu, kan? Apakah 5 pil cukup? Tidak ada gunanya membuat lebih dari itu. Pil jenis ini tidak begitu baik untuk tubuh. Karena itu, Anda akan mengembangkan resistensi terhadapnya. Pil pertama akan bertahan sehari, yang kedua akan bertahan setengah hari, 6 jam ketiga, 3 keempat, dan yang terakhir hanya akan berlaku selama 1 jam. Pil lain apapun setelah itu tidak akan berpengaruh apapun. Anda harus menunggu setidaknya setengah tahun sebelum tubuh Anda dapat meminumnya kembali. Rowan tidak terkejut dengan itu. Begitulah cara kerja pil. Tetap saja, yang ini kehilangan efeknya jauh lebih cepat daripada yang biasa. Sepertinya kamu menggunakan sesuatu dari dalam jurang yang juga memiliki apa yang disebut energi kabut membusuk. Itulah mengapa itu terjadi. Mia mengangguk. Ya, bagaimanapun, selama kamu mencapai kolam vermilion, kamu tidak perlu takut pada kabut yang membusuk. Selain itu, kamu tidak bisa melindungi dirimu dari gelombang tanpa pil. Ada beberapa tempat aman, di dalam jurang yang dalam di mana energi kabut yang membusuk lemah. Sebagian besar peserta mungkin akan mengandalkannya untuk beristirahat sebelum mereka melanjutkan bergerak maju. Kalian berdua harus melakukan hal yang sama dan menahan diri untuk menggunakan pil sebanyak mungkin. Lagi pula, ini seharusnya pelatihan. Ryan dan Rowan setuju dengan kata-kata Mia. Ngomong-ngomong, apa aturan dari Profound Abyss? Mia sudah menduga pertanyaan itu, buru-buru menjawab. Hanya ada satu aturan. Setiap orang adalah musuh. Hanya ada banyak vermilion pools, jauh dari cukup untuk mendukung setiap pembudidaya. Meski begitu, tidak ada yang akan menahan diri ketika datang ke negosiasi mengenai tempat. Orang lain akan menyerang untuk membunuh, dan Anda harus melakukan hal yang sama. Yah, ada juga fakta bahwa kamu harus keluar sebelum 2 minggu berakhir. Jika tidak, jurang besar akan disegel lagi sampai terbuka sekali lagi. Sederhananya, kamu akan terjebak di dalam. Rowan cukup puas dengan aturannya. Itu adalah jenis lingkungan yang dia inginkan. Tidak ada cara yang lebih baik untuk menguji kekuatan seseorang selain situasi hidup dan mati. Saat itulah Ryan memikirkan sesuatu. Benar, bagaimana dengan Kentucky? Dia pasti akan mengamuk jika kita meninggalkannya. Tentu saja, Ryan bisa mengirimnya ke alam dimensi permata jiwa. Namun, tidak ada yang tahu tentang keberadaannya, jadi akan aneh jika Kentucky menghilang begitu saja.
Mia mengangkat bahunya sebelum menjawab. Yah, kamu bisa menguncinya di sini di sekte ini. Bahkan jika dia membuat ulah, kita lebih dari cukup mampu menahan binatang iblis tahap 2. Aku akan melihat bahwa dia diberi makan selama waktu ini. Namun, Rowan memikirkan kemungkinan lain. Apakah binatang iblis jinak menggunakan slot juga? Jika memungkinkan, saya lebih suka membawanya bersama kami. Mia menggelengkan kepalanya. Binatang iblis jinak juga dianggap sebagai bagian dari kekuatan pembudidaya. Meskipun demikian, Anda dapat membawanya tanpa menggunakan slot. Tentu saja, batasnya adalah satu binatang iblis untuk setiap pembudidaya. Juga, mereka tidak boleh di atas panggung. 3. Yang setara dengan pembudidaya inti formasi realem. Namun, Kentucky hanya anak-anak, kan? Apakah Anda yakin ingin membawanya bersama? Ryan juga terkejut karena Rowan meminta hal seperti itu. Lagi pula, dia tidak terlalu menyukai Minokawa. Namun, Ryan tahu bahwa Rowan tidak akan pernah membuat permintaan seperti itu tanpa alasan yang masuk akal, jadi dia tidak bertanya mengapa. Kalau begitu, kami akan membawa Kentucky juga. Ini akan menjadi kesempatan bagus untuk mendapatkan pengalaman tempur. Mia menyipitkan matanya. Dia dan Roman adalah satu-satunya selain Ryan dan Rowan yang diceritakan Reliance tentang Minokawa. Jika memungkinkan, Mia tidak ingin dia mati karena Kentucky mungkin akan menemukan tambang biji langka lainnya untuk mereka di masa depan. Selain itu, Kentucky bukan hanya detektor logam. Dia pasti akan menjadi binatang iblis yang kuat di masa depan. Saya tidak punya pil anti pelapukan lain untuk itu. Anda sebaiknya mempertimbangkannya kembali. Rowan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan saat dia menjawab. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Pada akhirnya, Mia menghela nafas sebelum mengangguk. Baiklah, tapi sebaiknya kau jaga itu. Kalau tidak, Reliance akan menguliti kalian berdua hidup-hidup. Si kembar mengangguk. Ngomong-ngomong, sekte memiliki 5 slot, kan? Siapa dua lainnya yang ikut dengan kita? Mia sudah tahu pertanyaan itu akan datang. Salah satunya adalah Tifsu, seorang murid di tahap puncak alam formasi inti dari sekte dalam. Yang terakhir adalah Weren Kalave, murid bakat warna merah sebelumnya yang bergabung dengan sekte sebelum Agis Keksidor. Dia berada di tengah panggung alam formasi inti. Namun, jangan meremehkan budidaya tahap tengahnya. Dia bahkan bisa melawan Tifsu hingga terhenti meskipun dia 2 tahap di bawah. Ryan dan Rowan jelas mengingat Agis. Bagaimanapun, sistem permata jiwa memaksa si kembar untuk menyelamatkan kelompok Agis dari binatang iblis tahap 3 selama ujian masuk. Pada tes afinitas, Agis adalah satu-satunya yang menunjukkan bakat warna merah, yang hanya akan muncul setiap beberapa tahun. Jadi, dia memiliki bakat yang sama dengan anak itu saat itu. Sekarang kalau dipikir-pikir, aku belum pernah melihat Agis Keksidor sejak ujian selesai. Dia juga tidak pernah muncul di arena pertarungan. Mia mengangguk. Dia diambil sebagai murid warisan oleh salah satu tetua inti kami, Rangka. Tentu saja, aturan sekte sama untuk semua orang, jadi dia harus memulai di sekte luar. Namun, alih-alih melatihnya di sekte, Rangka membawanya untuk berlatih di luar. Mereka hanya muncul di sekte ketika Rangka ingin Agis mengambil misi untuk mendapatkan poin sekte. Selain itu, satu-satunya saat mereka muncul adalah ketika Rangka meminta Agis mengikuti tes sekte dalam. Dia lulus dengan cukup mudah setelah mengalahkan salah satu murid sekte dalam. Sepertinya Agis berusaha keras dalam latihannya, jadi Rangka sangat menyukainya. Mia jelas tahu tentang langkah Agis. Murid bakat warna merah sangat langka, jadi sebagai master sekte, dia harus mengawasi mereka. Sama seperti elemen air Malaka, sekte tersebut tidak kekurangan manual dan sumber daya budidaya elemen api. Berkat itu, Rangka dapat membantu Agis mencapai tahap puncak dari alam pendirian yayasan. Yah, itu mungkin karena apa yang terjadi selama ujian masuk. Kami membunuh serigala alfa dengan kultivasi yang lebih rendah sementara dia hanya bisa menonton tanpa melakukan apa-apa. Saat itu, kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari kami, belum lagi dia sangat sombong. Melihat bahwa kami jauh lebih kuat meskipun kami memiliki kultivasi yang lebih rendah pasti melukai kebanggaan itu. Tentu saja, ini hanya spekulasi. Faktanya adalah bahwa Rowan sangat tepat. Jika dia melihat Agis hari ini, dia mungkin akan bertanya apakah dia anak yang sama dari tahun lalu. Baiklah, itu saja untuk saat ini.
Dalam 40 hari, Penatua Reliance akan membawa kalian berlima ke abis yang mendalam. Saya cukup terkejut melihat seorang pria egois seperti dia menawarkan diri untuk melakukannya. Mungkin, dia sudah tahu bahwa Anda akan membawa Kentucky bersama-sama, jadi dia ingin menjamin keamanannya karena akan ada banyak ahli di sana. Ryan dan Rowan mengangguk. Mereka tahu tentang 3 binatang iblis Reliance, jadi mereka pasti akan aman selama perjalanan, setidaknya. Setelah itu, si kembar meninggalkan aula. Saat itulah Ryan berkomentar. Sekarang aku memikirkannya, kita belum bergabung dengan Sekte Dalam. Bab 230 Aturan Sekte Dalam. Rowan tampaknya tidak terlalu peduli dengan posisi mereka saat ini. Apakah ada gunanya memasuki Sekte Dalam? Kami pada dasarnya memiliki semua yang kami butuhkan. Anggota Sekte Dalam memiliki akses ke menara budidaya, tetapi kami sudah memilikinya. Mereka juga mendapatkan lebih banyak sumber daya budidaya seperti batu roh dan pil. Namun, kami sudah tidak kekurangan batu roh. Adapun pil, aku satu-satunya yang dapat membuat pil yang kompatibel dengan afinitas unsur kita. Pil netral bahkan lebih mudah dibuat berkat 2 elemen kita. Ryan kemudian teringat sesuatu. Oh, benar. Apakah kamu tidak ingin memeriksa manual kultivasi dan keterampilan dan hal-hal seperti itu untuk referensi? Murid sekte luar seperti kita memiliki akses terbatas ke sana. Kita tidak bisa melewati lantai pertama gudang kultivasi. Tetapi jika kita bergabung dengan sekte dalam, kita akan mendapatkan akses ke manual sekte dalam. Baru sekarang Rowan mengingat itu. Memang, dia telah menggunakan manual keterampilan lain untuk membantunya mengembangkan keterampilan berikutnya dari gaya kematian. Skill Staff Malaka adalah salah satunya. Pada akhirnya, dia tidak bisa membantu tetapi menganggukkan kepalanya. Itu akan sangat membantu. Tapi saat itulah dia merenung. Namun, bukankah lebih mudah untuk bertanya pada Mia? Setelah semua yang kamu lakukan untuk sekte itu, dia tidak keberatan membiarkan kita melihat buku-buku itu. Ryan kemudian mengangkat bahunya. Di mana kesenangannya? Selain itu, jangan gunakan bantuan kita untuk hal-hal sederhana seperti itu. Karena kita bisa memasuki sekte dalam dengan mudah, ayo lakukan. Rowan setuju dengan Ryan dalam hal itu, jadi, keduanya langsung pergi ke arena pertempuran. Di arena, Anda harus mencapai skor minimum untuk menantang anggota sekte dalam. Tentu saja, itu bukan masalah bagi Ryan dan Rowan. Mereka telah datang ke sini untuk berlatih melawan satu sama lain dan murid lainnya beberapa kali, selalu menantang mereka yang memiliki kultivasi di atas diri mereka sendiri. Mereka sudah dekat dengan yang paling atas antara murid sekte luar. Mereka dengan cepat pergi ke konter tempat murid sekte luar menerima permintaan. Oh, kalian berdua lagi. Tapi kurasa tidak ada orang di sekte luar yang ingin melawan kalian berdua lagi. Ada beberapa murid sekte luar di sana saat ini, dan tidak ada yang berani melawan 2 iblis kecil ini lagi, terutama iblis hitam. Murid itu telah mengambil pendaftaran Ryan dan Rowan beberapa kali, jadi dia mengenal mereka dengan cukup baik. Ryan menggelengkan kepalanya setelah mendengar itu. Kami berdua datang ke sini untuk menantang murid sekte dalam. Kami sudah lama berada di sekte luar. Betulkah? Tiba-tiba, semua murid di sekitar menjadi gempar. Akhirnya, mereka meninggalkan kita sendirian. Saya selalu bertanya-tanya mengapa mereka tinggal di sekte luar begitu lama. Bukankah itu sudah jelas? Mereka mungkin suka menggertak orang lain, tapi sekarang tidak ada yang melawan mereka lagi, mereka hanya bisa bergabung dengan sekte dalam. Tetap saja, itu akan menjadi pemandangan untuk dilihat. Mari kita lihat bagaimana mereka melawan murid-murid sekte dalam. Apa yang kamu bicarakan? Beberapa murid yang bergabung dengan sekte dalam beberapa bulan terakhir telah bertarung dengan mereka berdua. Tentu saja, mereka melakukan itu sebelum mereka memasuki sekte dalam. Tetap saja, apakah menurutmu mereka akan melakukannya? Menjadi tandingan melawan iblis putih dan hitam. Saudara ini benar. Ujian masuk sekte dalam, yang merupakan pertarungan tantangan, tidak akan menimbulkan ancaman bagi mereka berdua. Tepat. Lagi pula, si kembar baru berusia 13 tahun saat ini, bukan? Sekte dalam tidak memiliki siapapun di bawah usia 14 tahun kecuali Agis. Namun, Agis adalah bakat warna merah dengan penatua inti sebagai master, jadi dia tidak masuk hitungan. Ya, karena itu, mereka dapat menantang salah satu murid di bagian paling bawah sekte dalam.
Meskipun sekte dalam tidak memiliki siapapun di bawah tahap akhir pendirian yayasan, iblis kembar juga berada pada tahap ini. Apakah ada orang di sini yang percaya bahwa mereka akan kalah dari seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama? Murid di belakang meja tidak bisa membantu tetapi mengangkat bahunya. Lihat, kamu melakukan hal yang benar dengan mencoba bergabung dengan sekte dalam. Ryan dan Roan hanya bisa menghela nafas melihat pemandangan itu. Ini adalah hasil dari penampilan konstan mereka dari waktu ke waktu. Namun, saat itulah Ryan menyadari keuntungan lain bergabung dengan sekte dalam. Hei, murid sekte dalam bisa bertarung satu sama lain secara langsung. Bukankah itu berarti kamu bisa menantang mereka yang ada di alam formasi inti begitu kita bergabung? Rata-rata kultivasi sekte dalam sudah berada di tahap tengah dari alam formasi inti. Tidak ada kekurangan orang yang benar-benar bisa membuatmu berusaha sekuat tenaga. Roan tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit tersentuh. Tidak ada orang lain di sekte luar yang ingin dia lawan atau berani menerima tantangannya. Namun, itu jelas bukan masalah bagi sekte dalam. Dia bahkan bisa menemukan murid realem formasi inti tahap puncak untuk berlatih sendiri. Baiklah, ayo pergi. Murid yang menghadiri mereka kemudian bertanya. Kalian berdua masih sangat muda, jadi tidak ada masalah dengan batasan perbedaan usia. Sekte dalam selalu memiliki 1000 murid, tapi kamu hanya bisa menantang murid ke 901 ke bawah. Jika kamu ingin menantang yang levelnya lebih tinggi, kamu akan melakukannya, perlu bergabung dengan sekte dalam dan naik ke atas. Ryan dan Roan saling memandang, bingung. Bagaimana cara kerjanya? Begitu Anda memasuki sekte dalam, Anda tidak dapat menantang siapapun yang lebih dari 10 posisi di atas Anda di papan posisi. Lagi pula, sekte dalam akan menjadi kacau jika ada pria posisi ke-999 yang mencoba menantang 100 teratas hanya untuk mencoba peruntungannya. Ryan berpikir itu aneh. Mengapa mereka menantang seseorang yang jauh lebih kuat? Murid itu kemudian menjelaskan. Kamu tahu tentang batasan perbedaan usia, kan? Murid sekte luar tidak dapat menantang siapapun di sekte dalam yang lebih dari 1 tahun lebih muda dari mereka. Itu untuk mencegah murid lama menggunakan kultivasi mereka, yang telah mereka kumpulkan selama beberapa waktu yang lama, untuk mengalahkan seorang murid yang tidak memiliki semua waktu itu. Ryan dan Roan mengangguk dan menunggu murid itu melanjutkan. Namun, di dalam sekte dalam, batasan ini tidak ada. Siapapun dari segala usia dapat menantang murid sekte dalam lainnya. Juga, semakin tinggi peringkat Anda, semakin banyak sumber daya dan manfaat yang Anda dapatkan. Jelas, semua orang ingin menjadi setinggi mungkin. Untuk menjaga hal-hal di bawah kendali, ada aturan di mana Anda tidak dapat menantang siapapun lebih dari 10 posisi di atas Anda. Jika tidak, kita akan melihat pertempuran berarti di mana murid terlalu percaya diri akan melemparkan diri ke sarang singa demi sumber daya. Juga, kamu harus berhati-hati. Jika kamu menantang seseorang di atasmu dan menang, siapapun dapat langsung menantangmu. Itu berarti kamu mungkin harus bertarung saat kamu tidak memiliki energi lagi dan penuh dengan cedera. Jika kamu kalah, itu genap, lebih buruk lagi karena mereka yang di bawah Anda dapat mengambil kesempatan yang sama untuk mengambil posisi Anda di peringkat. Satu-satunya yang aman adalah yang ditantang. Apakah Anda menang atau kalah? Jika Anda yang ditantang, Anda mendapatkan perlindungan 1 bulan. Tentu saja, jika kamu berpikir bahwa kamu tidak memerlukan perlindungan 1 bulan itu, kamu dapat mengajukan permohonan untuk menyerah. Juga, untuk mencegah orang lain menyalahgunakan perlindungan 1 bulan ini, kamu tidak dapat menantang siapapun selama waktu ini kecuali kamu ingin melepaskan perlindungan itu. Lagi pula, kita tidak dapat memiliki murid yang menantang orang lain di atas tanpa takut ditantang oleh mereka yang di bawah. Ryan dan Roan harus mengakui bahwa sistemnya dipikirkan dengan baik. Sederhananya, ini adalah sistem yang dirancang untuk menempatkan orang-orang yang mengeluarkan tantangan dalam bahaya yang lebih besar daripada mereka yang menerimanya. Dengan begitu, potensi terpendam dari murid dapat dibangkitkan. Roan, yang sangat ingin bertarung, sangat menyukainya dan setuju dengan sistem itu. Baiklah, ini lencana sekteku. Ambil 2000 poin dan biarkan aku memilih seseorang untuk bertarung. Ryan melakukan hal yang sama. Ini lencanaku juga. Mereka telah melakukan tugas dan misi untuk sekte tersebut selama hampir 1 tahun. 2000 sekte poin sama sekali bukan masalah bagi mereka.
Saat mereka melakukan itu, beberapa murid yang hadir di arena pertempuran mulai berkumpul. Meskipun tidak ada yang suka melawan iblis putih dan hitam, mereka pasti suka menontonnya. Bahkan beberapa murid dari luar mulai berkumpul juga setelah menerima informasi. Baiklah, ini daftarnya. Namun, itu hanya menunjukkan nama murid dan tingkat kultivasinya, tidak ada yang lain. Namun, Ryan dan Rowan tidak keberatan. Rowan adalah orang pertama yang memilih. Dia memperhatikan bahwa beberapa nama ditandai dengan warna merah atau biru. Yang merah adalah murid yang telah ditantang dalam sebulan terakhir, jadi mereka memiliki 1 bulan perlindungan. Adapun yang biru, mereka adalah murid yang sedang melakukan misi. Jelas, tidak ada cara untuk menantang mereka karena mereka tidak hadir. Bagaimanapun, Rowan tidak ingin melewati 100 orang pertama, jadi dia memilih murid sekte dalam yang setinggi mungkin. Yang ke-903, Limio Sunda. Tahap awal dari alam formasi inti. Ryan merenung sedikit dan memutuskan bahwa dia mungkin juga melakukan hal yang sama. Dia mungkin bukan tandingan Rowan dalam 1 lawan 1, tapi dia jelas lebih kuat dari yang lain. Tempat ke-907, Fredin Jamot. Tahap awal dari alam formasi inti. Murid di belakang konter mengangguk sebelum berkata. Baiklah, aku akan segera menelepon mereka. Bab 231 melawan jalan mereka. Ryan dan Rowan kemudian pergi ke arena khusus mereka untuk menunggu kedua orang itu datang. Namun, Limio dan Fredin tidak mengharapkan itu. Lagi pula, setiap kali seseorang ingin bergabung dengan sekte dalam, mereka akan memilih seseorang di bagian paling bawah daftar. Tetap saja, aturan adalah aturan, jadi mereka harus muncul. Namun, mereka segera mengetahui siapa penantangnya. Meskipun Ryan dan Rowan adalah bagian dari sekte luar, si kembar iblis sudah cukup terkenal. Apalagi setelah acara Umbral Energy, di mana semua orang mengetahui bahwa Ryan bisa menyembuhkannya. Selain itu, bahkan sebelum itu, beberapa orang mendengar tentang 2 saudara kembar dengan afinitas unsur yang langka. Fredin dan Limio kemudian naik ke atas panggung. Namun, mereka bukan orang bodoh yang meremehkan si kembar. Lagi pula, mereka tidak akan tertantang saat itu jika mereka tidak percaya diri. Saat itulah Limio, yang merupakan lawan Rowan, teringat sesuatu. Aku pernah mendengar bahwa kamu dan saudaramu dapat menggunakan elemen satu sama lain untuk bertarung, dan bahwa warna rambutmu berubah menjadi campuran hitam dan putih ketika itu terjadi. Namun, ini adalah ujian sekte dalam. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri, untuk masuk ke dalam. Meski begitu, kamu dilarang menggunakan bantuan saudaramu. Murid-murid di sekitar mendengar itu dan harus mengakui bahwa Limio benar. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Menggunakan elemen orang lain pasti sama dengan menerima bantuan mereka. Lawan Ryan, Fredin, juga mendengar pernyataan itu. Dia tidak membuang waktu dan mengulangi kata-kata Limio. Hal yang sama berlaku untukmu. Jika kamu ingin bergabung dengan sekte dalam, kamu harus mengandalkan dirimu sendiri. Ryan dan Rowan akhirnya mengangguk. Mereka memang akan menggunakan pertukaran elemen karena mereka lebih kuat dengan cara itu. Namun, mereka tidak dapat menyangkal bahwa kata-kata Limio dan Fredin benar. Baiklah, kalau begitu tidak ada elemen yang bertukar. Arena juga memiliki beberapa tetua yang bertindak sebagai juri untuk acara-acara penting. Pertarungan untuk posisi sekte dalam jelas salah satunya. Mereka ada di sana untuk mencegah siapapun ikut campur dan memastikan tidak ada yang mati. Bagaimanapun, sekte tidak dapat memiliki bakat terbaik mereka untuk saling membunuh. Tidak ada sekte yang cukup bodoh untuk membiarkan kejeniusan mereka mati seperti itu. Membunuh atau melumpuhkan lawanmu secara permanen dilarang. Siapapun yang melanggar aturan ini akan dihukum sesuai dengan itu. Jika saya melihat bahwa seorang pemenang telah ditentukan, saya akan menghentikan pertarungan. Baiklah, Anda bisa mulai sekarang. Namun, sebelum pertarungan dimulai, Ryan dan Rowan bertukar pikiran. Kita tidak bisa menggunakan elemen satu sama lain. Namun, pedang kita sudah bisa mengumpulkan elemen lawan. Kami biasanya menggunakan pertukaran elemen kami untuk menyembunyikan fakta ini, tetapi kami tidak dapat melakukannya sekarang. Saya belum ingin orang tahu tentang kemampuan khusus pedang saya, jadi pastikan Anda tidak menggunakannya juga. Bagaimanapun, bintang putih dan hitamku seharusnya masih cukup kuat bahkan jika kita tidak melakukan itu. Rowan mengangguk, tidak terlalu peduli.
Baiklah. Tepat setelah itu, elemen gelap berkumpul di sekitar Roan saat dia berlari ke depan. Dia mungkin tidak secepat Ryan tanpa lifestyle fast form. Tapi dia jelas jauh lebih cepat daripada mereka yang setingkat dengannya. Tentu saja, lawannya adalah seorang kultivator realem tahap awal formasi inti, jadi Roan hanya mampu menandingi kecepatannya. Meskipun demikian, Limio terkejut melihat bahwa Roan bisa secepat dia. Untungnya baginya, dia sudah mengira iblis hitam itu kuat, jadi dia bereaksi dengan cepat. Limio mengeluarkan pedangnya dan segera melakukan serangan balik. Elemen petir kemudian berkumpul di sekitar pedangnya saat dia menggunakan salah satu keahliannya. Slash petir caotik. Petir menyebar dari pedangnya, menyegel rute pelarian Roan saat bila utama muncul di atas kepala Roan. Limio sudah berada di alam formasi inti. Secara alami, dia sudah bisa menggunakan keunggulan kultivasinya untuk mengeluarkan keterampilan. Namun, Roan tidak lebih lambat. Gaya kematian, bentuk pertahanan pertama, busur pembalikan. Elemen gelap berkumpul di bintang putih Roan. Segera setelah itu, tangannya bergerak dalam beberapa lengkungan, menciptakan benang elemen gelap di udara. Versi bentuk pertahanan ini lebih lemah dari yang asli. Lagi pula, itu tidak memiliki elemen cahaya Ryan untuk meningkatkan resistensi benang gelap. Namun, Roan tidak bertarung dengan alam formasi inti tahap akhir seperti di masa lalu. Selain itu, kultivasinya sendiri juga naik panggung. Dikatakan demikian, benang elemental gelap sudah cukup untuk menghentikan baik petir yang datang ke arahnya dan pedang yang diilhami petir tepat di depan. Asteris asteris. Suara petir menyebar saat Dark Thread menghancurkan mereka. Tepat di depan, Dark Threads dan pedang Limio terkunci. Namun, jelas bahwa benang gelap Roan berada di ambang kehancuran. Mereka pasti tidak akan bertahan lebih dari 1 detik. Itu menunjukkan betapa lemahnya arc reversive ketika elemen cahaya tidak ada. Tetap saja, Roan menghentikan serangan kekuatan penuh Limio dengan kultivasi Foundation Establishment realemnya. Limio tidak meremehkan Roan, tetapi dia merasa sulit untuk percaya bahwa Roan dapat menghentikan serangannya begitu saja. Tiba-tiba, senyum tipis muncul di bibir Roan, yang membuat Limio merasa merinding di punggungnya. Tidak baik, Limio membalas dengan kecepatan penuh, tetapi Roan tidak memberinya waktu untuk berlari. The Dark Threads hanya bisa menghentikan serangan Limio selama 1 detik, tetapi bagi Roan, itu sudah lebih dari cukup. Mengapa? Itu karena ia membiarkan tangannya bebas menggunakan White Star-nya. Pada saat yang sama ketika Limio membalas, Roan meledak ke depan dengan seluruh kekuatannya. Keduanya memiliki kecepatan yang sama dalam situasi itu. Karena Limio sudah sangat dekat dengan Roan, dia tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan jarak mereka lagi. Gaya kematian, bentuk ketiga, 3 cakar naga. Segera, 3 pedang gelap masing-masing ditujukan ke kepala, tenggorokan, dan jantung Limio. Namun, Limio adalah seorang jenius dari sekte dan seorang pembudidaya inti formasi realem. Pencegahan petir. Tubuhnya melepaskan sejumlah besar petir saat dia mengacungkan pedangnya, menciptakan lapisan pelindung petir murni. 3 pedang Roan mengenai lapisan itu secara bersamaan. Asteris bus. Asteris. 3 cakar naga terdiri dari 2 pedang semi nyata dan 1 pedang asli. Yang semi nyata hanya memiliki 70% dari kekuatan pedang asli, jadi mereka masih dihentikan oleh penangkal petir Limio. Namun, yang ketiga jauh lebih kuat. Selain itu, Limio tidak tahu yang mana dari ketiganya yang asli, jadi dia menggunakan pedangnya untuk menghentikan pedang paling berbahaya yang diarahkan ke tenggorokannya. Sayang sekali, itu adalah salah satu semi nyata. Bintang putih Roan kemudian menembus lapisan petir Limio, langsung menuju jantungnya. Itu terlalu cepat, terlalu tiba-tiba. Bahkan sesepuh tidak punya waktu untuk bertindak untuk menghentikannya lagi. Pada akhirnya, dia hanya bisa berteriak. Berhenti. Saat Roan mendengar suara itu, bintang putihnya membeku di tempatnya. Itulah yang dia tunggu-tunggu, pernyataan sesepuh. Semua orang melihat adegan di mana ujung White Star Roan membuat setetes darah keluar dari dada Limio. Dia bergerak sangat cepat hanya sepersekian detik yang lalu, tapi dia bisa menghentikannya seketika. Jelas bahwa Roan telah merencanakannya sejak awal. Namun, serangannya sangat brutal, dan niat membunuhnya begitu kuat sehingga semua orang mengira dia benar-benar berusaha membunuh Limio.
Penatua sudah mempersiapkan diri untuk mengirim Limio ke gedung dokter, berharap mendapatkan murid yang sudah mati. Sungguh kontrol yang menakutkan atas kekuatan sendiri. Bahkan aku tidak bisa setepat ini. Roan kemudian menarik White Star-nya saat Limio berlutut di tanah dengan tubuhnya yang penuh keringat. Dia benar-benar merasa seperti Roan menginginkan hidupnya beberapa saat yang lalu. Semoga aku tidak pernah melawanmu lagi dalam hidupku. Itu adalah pikiran pertamanya. Penatua dengan cepat menenangkan diri dan mengumumkan. Pemenang, Roan Lark. Roan mengangguk, tampaknya tidak begitu senang dengan hasilnya. Dia hanya menyarungkan pedangnya dan turun dari arena. Pada saat yang sama, dia melihat pertarungan Ryan melawan Fredin, yang masih berlangsung. Hei, burung bulbul, berapa lama Anda akan menyelesaikannya? Mulut Ryan berkedut saat dia bertukar serangan dengan lawannya. Persetan denganmu, apakah kamu tidak tahu bahwa aku tidak sekuat kamu? Orang biasa butuh waktu untuk menyesuaikan, loh. Selain itu, panggil aku Dr. Wilson. Namun, Rowan mendengus. Wilson adalah seorang pria, tetapi Anda bergerak seperti seorang wanita di sana. Ada apa dengan Nightingale? Jika Anda mengenakan gaun, saya mungkin berpikir bahwa Anda sedang menari dalam bola. Rowan biasanya sangat pendiam dan tidak suka berbicara jika tidak perlu. Namun, ketika harus mengutuk Ryan atau membuatnya marah, dia lebih dari bersedia untuk mengubah gayanya. Saat itulah Rowan punya ide dan mengirim pesan sense spiritual kepada Hakim. Ryan rasanya ingin menangis. Berkat elemen cahayanya, Ryan jauh lebih cepat daripada Rowan saat menggunakan bentuk pertama gaya hidupnya. Namun, kecakapan tempurnya bahkan tidak dekat. Karena itu, Fredin masih bisa menggunakan keunggulannya dalam kultivasi untuk menangkis serangan Ryan. Ryan terus bergerak kemana-mana sambil menggunakan skill satu demi satu. Siapapun dapat melihat bahwa Ryan memiliki keunggulan mutlak dalam pertarungan ini. Tetap saja, di mata Rowan, itu tidak lebih dari tampilan yang memalukan. Masalahnya adalah Ryan tidak terbiasa bertarung tanpa dukungan elemen gelap. Rowan, di sisi lain, tidak mempermasalahkannya. Itulah pada dasarnya perbedaan pengalaman di antara mereka berdua. Itu bukan sesuatu yang bisa diatasi Ryan dalam waktu dekat. Akhirnya, Fredin tidak tahan lagi dan mengaku kalah. Ryan menghela nafas lega saat dia berbalik untuk meninggalkan arena. Hakim memiliki ekspresi bingung di wajahnya. Tetapi pada akhirnya, dia mengumumkan seperti yang dikatakan Rowan. Pemenang, burung bulbul. Tiba-tiba, Rowan melihat warna merah dari niat membunuh muncul di sekitar dirinya. Namun, tidak dapat disangkal siapa yang ingin membunuhnya. Melihat itu, dia menatap langsung ke wajah gelap Ryan dan mendengus. Apakah kamu tidak menyukainya? Lalu datang padaku. Jika Anda bisa, tentu saja. Hahaha. Rowan tidak menyadarinya, tetapi ini adalah satu-satunya hal yang bisa membuatnya benar-benar tertawa. Benar saja, Rowan masih ingat bahwa dia dibawa ke dunia ini karena Ryan. Ryan tidak menginginkan hal lain saat ini selain memenggal kepala Rowan. Sayangnya, dia bukan tandingan Rowan dalam pertarungan langsung. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Pada akhirnya, Ryan hanya bisa berpikir sendiri. Pengembalian akan datang. Bab 232 akhirnya sebuah terobosan. Setelah menghabiskan beberapa waktu meyakinkan murid-murid lain bahwa Nightingale adalah kesalahan, Ryan dan Rowan mendapat izin untuk pindah ke sekte dalam. Semakin tinggi posisi murid, semakin tinggi mereka tinggal di gunung. Pada saat yang sama, mereka juga akan mendapatkan lebih banyak energi spiritual. Yah, Ryan dan Rowan sudah beberapa kali ke puncak gunung untuk mengunjungi Mia, jadi mereka sudah mengerti bagian ini. Setelah menerima nomor kamar, mereka mengambil barang-barang mereka dan pindah. Tentu saja, Kentucky mengikuti tepat di belakang. Sayangnya bagi mereka, seperti yang disebutkan sebelumnya, penantang tidak mendapatkan waktu untuk istirahat, hanya yang tertantang yang mau. Begitu murid-murid lain menemukan bahwa Ryan dan Rowan telah bergabung dengan sekte dalam dan mendapatkan posisi 903 dan 907, para murid yang berperingkat lebih rendah dari mereka segera mengeluarkan tantangan terhadap mereka. Nomor 909 menantang Rowan sedangkan nomor 916 menantang Ryan. Tentu saja, mereka tidak melihat pertempuran yang dilalui si kembar. Kalau tidak, mereka pasti tidak akan membuat keputusan bodoh seperti itu. Baik Ryan maupun Rowan tidak mengalami cedera sejak awal. Mereka berdua baik-baik saja dengan energi spiritual juga.
Pada akhirnya, kedua penantang itu akhirnya mendapatkan pukulan yang bagus. Yang di bawah mereka di peringkat juga tidak menyia-nyiakan kesempatan itu dan segera mengalahkan mereka berdua sekali lagi. Dengan itu, penantang Ryan dan Rowan mengalami kemunduran yang mengerikan. Yah, baik Ryan maupun Rowan tidak peduli tentang itu. Tentu saja, murid-murid lain yang hadir memastikan untuk memeriksa pertarungan mereka kali ini. Bagaimanapun, itu adalah dua pertempuran di tingkat sekte dalam, berbeda dengan sekte luar yang menantang sekte dalam. Pada akhirnya, mereka semua mencapai kesimpulan. Lebih baik meninggalkan si kembar iblis sendirian. Nanti di kamar mereka, energi spiritual di sini akan sedikit membantu. Rowan mengangguk. Mereka juga memiliki menara kultivasi di sekte dalam, jadi itu juga harus berkualitas lebih tinggi. Ayo pergi. Sudah waktunya untuk menyelesaikan terobosan kami ke tahap puncak dari alam pendirian yayasan. Ryan juga setuju dengan Rowan, dan keduanya meninggalkan kamar baru mereka hanya beberapa saat setelah mereka tiba. Tapi sebelum itu, Ryan memberikan salah satu biji luminun ke Kentucky untuk dimakan. Tidak mengherankan, pria besar itu segera menelannya dan pergi tidur. Ryan sudah terbiasa dengan ini dan tahu bahwa Minokawa tidak akan bangun dalam waktu dekat. Itu lebih dari cukup waktu untuk membuat terobosan mereka. Token Mia juga bisa digunakan di sekte dalam, jadi keduanya tidak perlu membayar waktu untuk menggunakannya. Segera, mereka mengambil batu roh peringkat 2 dari alam permata jiwa dan memasukkannya ke dalam formasi pengumpulan energi. Sister Orb, bagaimana yayasan kita saat ini? Yah, kalian berdua belum pernah pergi berperang bahkan sekali selama beberapa bulan terakhir dengan kultivasi tahap akhir kalian. Biasanya, itulah cara terbaik untuk memantapkan fondasi selama masa kultivasi. Namun, fondasi Anda sudah dalam kondisi terbaiknya di tahap tengah sebelumnya, jadi tidak banyak terpengaruh selama tahap akhir ini. Seharusnya masih baik-baik saja jika Anda ingin memasuki peak stage sekarang. Namun, jangan terburu-buru dengan kultivasi Anda saat Anda berada di panggung puncak. Luangkan waktu Anda untuk membiarkan yayasan stabil dengan sendirinya. Oh, benar. Karena Anda membuat terobosan seperti ini, fondasi Anda akan jauh lebih kacau daripada dalam kondisi sempurna setelah Anda selesai. Meskipun demikian, Anda mungkin membutuhkan setidaknya 3 bulan sebelum Anda dapat mulai berkultivasi lagi. Saya menyarankan Anda untuk tidak mencoba menggunakan pil penstabil kultivasi kali ini karena itu akan memaksa yayasan Anda untuk menjadi tenang terlalu cepat. Berikan waktu bagi yayasan Anda untuk membiasakan diri dengan energinya sendiri secara alami. Bagi Rowan, itu sudah cukup baik. Dia berpikir untuk pergi keluar untuk melakukan beberapa misi selama tahap akhir dari alam pendirian yayasan. Namun, pengekangan universal semakin dekat. Dia takut ada yang tidak beres selama itu, jadi dia memutuskan untuk mengorbankan stabilitas demi keamanan. Setelah terobosan, mereka dapat mengambil waktu ekstra untuk memulihkan yayasan mereka dengan benar ke kondisi puncaknya sambil perlahan berkultivasi. Baiklah. Ryan dan Rowan kemudian fokus pada manual elemen terang dan gelap mereka saat mereka memulai terobosan mereka. Sister Orb juga memeriksa kondisi mereka melalui koneksi jiwa terang dan gelap untuk mencegah kecelakaan apapun. Sekali lagi, energi spiritual mulai mengalir ke 10 pilar fondasi mereka yang telah menembus dantian mereka di masa lalu. Pilar elemen gelap Ryan dan pilar elemen cahaya Rowan juga membantu mereka dengan pertukaran elemen yang menjaga keseimbangan kultivasi mereka. Segera, kolam energi spiritual mereka, yang sudah terisi penuh, mulai meluap. Akhirnya, ada begitu banyak energi spiritual sehingga kolam spiritual, di mana 10 pilar berada, tidak dapat menampung energi spiritual lagi. Dengan itu, Ryan dan Rowan menggunakan seluruh energi di kolam spiritual mereka untuk menyerang kemacetan tahap puncak. Prosesnya pada dasarnya sama dengan terobosan tahap-tahap sebelumnya. Yayasan mereka mulai berkembang, dan begitu pula kolam energi spiritual. Akhirnya, ukuran kolam bertambah karena energi spiritual di dalamnya hampir seluruhnya habis. Elemen terang dan gelap yang membantu proses juga berhenti mengalir ke dalam karena kurangnya energi spiritual. Pada akhirnya, Ryan dan Rowan menghabiskan 2 jam untuk menyelesaikan terobosan mereka. Namun, itu seperti yang dikatakan Sister Orb. Kultivasi mereka di dantian mereka jauh lebih kacau daripada ketika mereka memasuki tahap akhir. Itulah harga memiliki terobosan sebelum kondisinya sempurna. Asteris pin. Asteris. Selamat,
Tuan rumah, Anda telah berhasil mencapai peak of the Foundation Establishment Realm. Kondisi pertama untuk melawan pengekangan universal telah selesai. Hadiah, level otoritas plus 1. Setelah itu, sistem permata jiwa menjadi sunyi sekali lagi. Ryan dan Roan tidak mengharapkan itu. Bagaimanapun, sistem memberitahu mereka tentang pengekangan universal yang masuk, tetapi tidak mengatakan apapun tentang kemungkinan hadiah. Tepat setelah itu, Sister Orb adalah orang yang berbicara dengan mereka. Yah, itu adalah hadiah yang tidak terduga. Bagaimanapun, level otoritas tambahan akan selalu diterima. Ryan hanya bisa bertanya, tetapi dikatakan bahwa hanya syarat pertama yang terpenuhi. Kita sudah memiliki lebih dari 1000 Destiny Point bukan? Bukankah syarat kedua harus diselesaikan juga? Saat itu, sistem permata jiwa menyatakan bahwa mereka akan membutuhkan kultivasi dan 1000 poin takdir untuk melawan pengekangan universal. Jangan khawatir, Destiny Points benar-benar syarat kedua untuk itu. Namun, kondisi ini hanya akan selesai ketika pengekangan universal turun. Sederhananya, Soul Gem System akan menggunakan 1000 Destiny Point tersebut sebagai bahan bakar untuk melindungi tubuh dan jiwa Anda. Jadi, pastikan untuk menyimpan 1000 poin dengan cara apapun. Ryan dan Roan menghela nafas lega. Itu bagus kalau begitu. Ngomong-ngomong, sudah beberapa bulan. Formasi router kami belum selesai, tetapi keluarga kekaisaran pasti sudah mulai memperluas kabel mereka sendiri di sekitar ibu kota dan kota-kota terdekat, bukan? Tentunya itu memberi kami beberapa Destiny Point lagi. Suster Orb setuju dengannya. Itu benar. Kamu memiliki 1289 Destiny Point setelah kamu membeli Alchemy Workshop dan Electrical Formation Repository. Namun, itu 3 bulan lalu. Sekarang, sistem komunikasi Anda dan pekerjaan baja yang juga berkembang telah memberi Anda 713 poin lagi. Tentu saja, seperti yang saya sebutkan di masa lalu, Anda hampir tidak mendapatkan poin lagi dari pekerjaan baja. Dari 713 yang Anda dapatkan, hanya 47 yang datang. Saat ini, kalian berdua memiliki poin takdir 2002. Ryan tidak terkejut dengan itu. Lagi pula dia sudah tidak mendapatkan banyak dari pekerjaan baja. Jadi kami mendapat lebih dari 1000 poin gratis untuk digunakan. Roan, bagaimana menurutmu? Roan merenung sedikit dan memutuskan untuk melihat daftar hadiah terlebih dahulu. Tentu saja, mereka kembali ke kamar mereka terlebih dahulu sebelum memasuki alam dimensi permata jiwa. Tulang harimau 500 poin takdir, baru. Peningkatan penyerapan rasa spiritual level 2000 poin takdir, 5% saat ini. Peningkatan alam dimensi permata jiwa level 2 sampai 800 poin takdir, baru. Pemandian Yin Yang, hadiah dari judul Pejuang Takdir. Peningkatan rentang koneksi jiwa level 2500 Destiny Points, 300 km. Lokakarya Pandai Besi Permata Jiwa 400 poin takdir, baru. Peningkatan Lokakarya Alkimia Permata Jiwa level 2000 poin takdir, baru. Peningkatan Repositori Formasi Listrik Soul Gem level 2000 poin takdir, baru. Saya ragu bahwa level 2 dari Lokakarya Alkimia atau Gudang Formasi akan membuat banyak perbedaan. Selain itu, kami hanya akan memiliki 1002 poin setelah kami membeli salah satu dari itu. Saya tidak suka kedekatan dengan jumlah batas ini, jadi lebih baik kita kesampingkan. Ryan setuju dengan Roan. Kalau begitu, peningkatan penyerapan rasa spiritual level 2 juga tidak mungkin. Itu meninggalkan kita dengan tulang harimau dan permata jiwa dimensional realm upgrade level 2. Sedangkan untuk Blacksmith Workshop, saya ragu level 1 akan memberi saya sesuatu yang berguna. Juga, saya harus menunggu peningkatan kultivasi saya sebelum saya dapat mencoba untuk memalsukan apapun dari tingkat yang lebih tinggi. Ngomong-ngomong, level otoritas kami baru saja meningkat 1 level. Apakah itu tidak memberi kita sesuatu yang baru? Tidak. Untuk beberapa alasan, jawaban acuh tak acuh Sister Orb cukup mengganggu si kembar. Yah, bukankah kita akan pergi ke abis mendalam itu dalam sebulan? Kita mungkin juga mendapatkan tulang harimau. Ryan setuju dengan Roan, dan mereka akhirnya membuat keputusan. Tulang harimau 500 poin takdir. Konfirmasi pilihan. Ya, saat itulah Ryan teringat sesuatu. Ah, kami lupa. Tepat setelah, si kembar meliuk-liuk seperti dua cacing di tanah karena rasa sakit. Saya berharap saya memiliki kamera untuk mengambil gambar.
Persetan denganmu. Bab 233 Pengekangan Universal dan Jurang yang Mendalam. Prosesnya memakan waktu sekitar 1 jam untuk selesai, sama seperti terakhir kali. Pada akhirnya, si kembar basah kuyup oleh keringat dingin. Benar saja, tidak mungkin mereka bisa terbiasa dengan itu. Aku benci omong kosong ini. Memang, namun, ini sudah berakhir, jadi lupakan saja. Rowan kemudian bangkit dan melakukan beberapa gerakan. Dia ingin melihat seberapa banyak tubuhnya telah membaik dengan tulang-tulang baru. Ryan, tentu saja, juga penasaran, jadi dia melakukan hal yang sama. Bertukar beberapa pukulan denganku. Baiklah. Si kembar kemudian berdebat di alam dimensi permata jiwa selama beberapa menit. Seperti yang bisa diduga, Ryan menerima pukulan yang bagus. Tetap saja, sebagai pengguna elemen cahaya, dia pulih dari pukulan itu hampir seketika. Yah, mereka hanya memar untuk memulai. Tidak mengherankan jika memar menghilang secepat itu untuknya, yang dapat menyembuhkan luka parah dalam hitungan detik. Rowan juga ingin menguji ketahanan tubuhnya sendiri, jadi dia membiarkan Ryan memukulnya beberapa kali selama spar itu. Dia juga mampu menyembuhkan dengan sangat cepat dengan menggunakan koneksi jiwa mereka untuk mendapatkan elemen cahaya. Tentu saja tidak secepat Ryan. Baiklah, itu sudah cukup. Ryan mengangguk dan berhenti. Seperti yang diharapkan dari hadiah alam permata jiwa. Saya merasa kekuatan tubuh saya sendiri meningkat setidaknya 10% atau lebih. Rowan setuju dengannya. Benar, ini bukan peningkatan sebanyak menerobos ranah kecil, tapi itu jelas peningkatan yang signifikan. Ketika kami berada di tahap tengah pendirian yayasan, kami melawan pengguna elemen ganda realem formasi inti akhir itu. Kami memiliki untuk berusaha sekuat tenaga selama waktu itu untuk nyaris mencapai kemenangan. Namun, sekarang aku 2 tahap lebih tinggi dan mendapatkan tulang harimau, aku merasa seperti aku bisa bertarung melawannya sendiri. Ryan merenung sedikit dan kemudian menambahkan. Yah, itu kalau pertempuran tidak berlanjut terlalu lama, kan? Jika itu berubah menjadi perang gerilya, orang itu mungkin akan menang karena kumpulan energi spiritualnya yang jauh lebih besar. Rowan mendengus sebagai tanggapan. Apakah menurutmu Death Styleku akan memungkinkan perang gerilya? Jangan lupa, Death Styleku mencari cara tercepat untuk menghubungkan serangan membunuh ke musuh. Aku akan lebih dari menyambut siapapun yang mencoba menggunakan perang gerilya di depan musuh. Ryan harus mengakui bahwa Rowan benar. Sebagai pengguna utama kedua dari gaya ini, dia memahaminya dengan sangat baik. Ngomong-ngomong, sekarang kita harus menyelesaikan masalah terakhir kita. Rowan tahu apa yang Ryan bicarakan. Memang, Sister Orb, Universal Restraint akan tiba pada saat yang sama dengan pembukaan Profound Abyss. Namun, kami tidak ingin kehilangan kesempatan ini. Bagaimana cara kerjanya? Sejujurnya, aku tidak begitu yakin. Saya tahu bahwa separuh alam semesta ini akan mencoba menggunakan kekuatannya sendiri untuk menghancurkan para penyusup. Tetap saja, saya tidak tahu bagaimana itu akan terjadi. Ryan merenung sedikit dan kemudian bertanya. The Profound Abyss akan terbuka dalam 2 bulan. Lebih tepatnya, itu dimulai dalam 58 hari. Berapa lama waktu yang dibutuhkan Universal Restraint untuk tiba? Dari apa yang ditampilkan di sistem permata jiwa, pengekangan universal akan datang pada hari ketiga setelah Anda memasuki abis mendalam, yang berarti 61 hari. Rowan menanyakan hal lain segera setelah itu. Bisakah kita menjalani pengekangan universal di dalam alam dimensi permata jiwa? Itu akan menjadi pilihan teraman. Saya tidak akan merekomendasikan itu. Saya tidak yakin tentang hal itu. Tetap saja, saya pikir jika Anda memasuki alam dimensi selama waktu itu, pengekangan universal akan menghancurkannya sehingga dapat menjangkau Anda berdua. Tentu saja, ini hanya spekulasi, tetapi kemungkinannya sangat tinggi. Jika itu terjadi, sistem permata jiwa akan terpengaruh, yang jelas akan memengaruhi perlindungan yang dapat diberikannya kepada kalian berdua. Tapi itu bukan hal terburuk yang bisa terjadi. Misalkan sistem permata jiwa dihancurkan selama proses sebagai gantinya. Dalam hal ini, tidak akan ada yang melindungi kalian berdua dari pengekangan universal. Tanpa ragu, itu berarti Rowan instan. Mulut Rowan berkedut sedikit setelah mendengar itu. Ryan, di sisi lain, setuju dengan Sister Orb. Memang, terlihat jauh lebih menakutkan ketika kamu mengatakannya seperti itu. Siapa yang ingin, Rowan?
Ini seperti tanda cangkir yang mengerikan yang tidak benar-benar dibeli oleh siapapun. Mari kita tetap berada di luar alam dimensi agar aman. Ekspresi Rowan menjadi gelap saat dia mengancam. Mari kita kembali ke topik utama sebelum saya memberi Anda, Rowan, cepat di sini. Berbeda dari nodel cangkir, saya jamin, Rowan, saya akan benar-benar instan. Ryan tertawa terbahak-bahak dengan Sister Orb, tetapi mereka tidak bertahan dengan lelucon itu. Setelah itu selesai, Rowan menanyakan hal lain. Bagaimana dengan efek visualnya? Apa yang akan terjadi jika orang lain melihat kita melewatinya? Tidak ada ide. Ini adalah pertama kalinya Anda dan saya akan melihat pengekangan universal. Kita harus menunggu untuk memeriksa bagaimana kelanjutannya. Rowan dan Ryan mengangguk. Anda tidak bisa menyalahkan Sister Orb karena tidak mengetahui sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Baiklah, kita bisa mencoba untuk tetap bersembunyi ketika saatnya tiba. Kita akan menghadapinya sesuai situasi yang dibutuhkan. Setelah semua itu berakhir, Ryan dan Rowan keluar dari alam dimensi permata jiwa. Namun, Rowan masih agak gatal untuk beberapa pertempuran, jadi dia kembali ke arena untuk menantang lawan berikutnya, yang ke-895. Seperti yang disebutkan sebelumnya, seseorang tidak dapat menantang lebih dari 10 posisi di depan dirinya sendiri di Sekte Dalam. Ke-895 adalah murid Sekte Dalam dengan posisi tertinggi yang tersedia untuk bertarung pada saat itu. Adapun Ryan, dia memutuskan untuk kembali berlatih formasi dan membantu Droman dengan formasi router. Tidak seperti Rowan, dia tidak tertarik pada manual keterampilan yang berbeda yang dapat diakses oleh murid-murid Sekte Dalam atau pertempuran yang bisa dia lakukan. Juga, karena dia sendirian di kamarnya sendiri, dia memutuskan untuk mengirim Kentucky ke alam dimensi. Itu lebih baik daripada membuatnya mulai menjerit karena tidak ada orang di sekitar dan mendapat masalah. Tetap saja, Rowan memberinya peringatan melalui koneksi jiwa mereka. Kami baru saja membuat terobosan, dan kultivasi kami sangat kacau. Murid Sekte Dalam adalah kesempatan sempurna untuk membantu menstabilkannya melalui pertempuran. Saya tidak peduli jika Anda menghabiskan lebih banyak waktu dengan formasi, tetapi Anda juga harus mencoba untuk mencapai murid Sekte Dalam di tahap tengah dari alam formasi inti. Selain itu, Anda perlu berlatih lebih banyak untuk bertarung dengan elemen cahaya Anda sendiri jika situasi seperti itu muncul di masa depan. Ryan merenung sedikit dan menjawab, baiklah, hanya saja Elder Droman dan saya sangat dekat untuk menyelesaikan formasi router, jadi saya ingin membantunya menyelesaikannya. Itu memang alasan yang bagus untuk tidak memulainya sekarang. Bagaimanapun, formasi router secara langsung terkait dengan hadiah poin takdir mereka. Berapa lama sebelum Anda menyelesaikannya? Ryan tersenyum ketika dia menjawab. Versi 1.0 harus siap untuk pengujian dalam 2 minggu atau lebih. Droman dan saya sudah menyiapkan beberapa kota dengan pekerjaan pemasangan kabel yang benar untuk menerimanya juga. Begitu dia keluar untuk menguji formasi, aku akan pergi ke arena untuk menantang murid berperingkat lebih tinggi. Rowan mengangguk dan tidak bertanya lagi. Seperti yang bisa dibayangkan, Rowan turun untuk menantang murid-murid berikutnya begitu cepat seperti itu menarik banyak perhatian. Namun, yang benar-benar mengejutkan semua orang adalah dia memiliki terobosan ke tahap puncak pendirian yayasan. Karena itu, cukup banyak orang berkumpul untuk melihat pertarungan Rowan saat dia mencoba naik peringkat. Namun, Ryan tidak peduli dengan semua itu. Dia dengan cepat tiba di aula formasi dan menemukan bahwa Penatua Reliance juga ada di sana, berbicara dengannya. Oh, kamu kembali. Tunggu, kamu memasuki tahap puncak pendirian yayasan. Ryan tersenyum dan mengangguk. Rowan dan aku sudah berada di puncak tahap akhir sebelumnya, jadi kami hanya perlu mengambil langkah terakhir. Reliance menyipitkan matanya sebelum memperingatkan. Kultivasi Anda berkembang terlalu cepat. Jika Anda terus seperti ini, yayasan Anda akan menanggung akibatnya. Ryan setuju dengan Reliance juga. Jangan khawatir, kami sudah memutuskan bahwa kami akan membiarkan kultivasi kami stabil secara alami. Kami hanya akan mencoba terobosan di alam formasi inti sekali setelah kami memperkuatnya sebanyak mungkin. Ekspresi Reliance akhirnya santai saat dia melihat sekeliling. Bagus kalau begitu. Omong-omong, di mana Kentucky? Aku baru saja memberinya sepotong luminun ore. Dia sekarang tidur di kamarku sambil mencernanya. Reliance mengangguk, puas. Itu bagus kalau begitu.
Dia kemudian menoleh ke Droman sebelum berkata, Droman, aku akan menyerahkan itu di tanganmu kalau begitu. Aku masih perlu menyiapkan beberapa hal untuk perjalanan Profound Abyss, jadi aku akan pergi. Dengan itu, Reliance menghilang dari ruangan. Tentu saja Ryan penasaran. Tentang apa itu? Droman mengangkat bahu, tidak terlalu peduli. Hanya beberapa peningkatan yang ingin dia lakukan pada bendera formasinya. Sepertinya mereka tidak lagi berguna baginya sekarang karena dia sudah berada di puncak alam jiwa yang baru lahir. Droman lalu mengganti topik. Ngomong-ngomong, benda itu bisa menunggu. Ayo lihat ini. Kamu tidak akan mengerti susunan rune di levelmu, tapi aku ingin pendapatmu tentang konsep di baliknya. Ryan mengangguk dan segera mulai bekerja dengan Droman. Dan begitu saja, hari-hari mulai berlalu. Bab 234 cukup baik untuk tes. Seperti yang diharapkan Ryan, dia dan Droman menyelesaikan router formation versi 1.015 hari kemudian. Ryan, tentu saja, menjelaskan apa yang dia maksud dengan versi. Di masa depan, mereka harus memutakhirkannya, menambahkan rune yang berbeda, del. Jadi untuk setiap versi baru, mereka harus mempertahankan seluruh proses pembangunan, menjamin bahwa mereka tahu persis apa yang mereka lakukan di masa lalu. Droman melihat formasi yang sangat besar dan tidak bisa menahan nafas sebagai tanggapan. Benda ini akhirnya menjadi jauh lebih besar dari yang saya inginkan. Namun, Ryan hanya tertawa terbahak-bahak. Dia masih ingat melihat film dokumenter tentang komputer pertama yang menempati ruangan raksasa. Formasi mereka bisa dikatakan memiliki ukuran yang kurang lebih sama, yang sudah diharapkan Ryan. Tidak ada gunanya. Untuk versi 1.0, ini sudah cukup bagus. Selain itu, sekte kami tidak akan menemukan masalah dalam mengosongkan ruang yang cukup di kota untuk menggunakan salah satu dari orang-orang ini. Kami harus membuat rune sebesar ini sehingga kami tahu apa yang terjadi. Jika kami menggunakan yang sangat kecil seperti yang digunakan di Heaven Plate Anda, akan terlalu sulit untuk mengatakan apa yang terjadi. Untuk tujuan pengujian, ini yang terbaik yang bisa kami lakukan. Di masa depan, setelah kami menemukan. Mata Drom berbinar. Konsep baru formasi listrik. Bagaimana cara kerjanya? Ryan tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Itu akan mengejutkan. Setelah aku yakin tentang penggunaan praktisnya, aku akan menunjukkannya padamu. Jelas, Ryan berbicara tentang formasi sirkuit yang dia lihat di artikel, pengantar formasi sirkuit. Itu adalah yang muncul di repositori formasi listrik di dalam alam dimensi permata jiwa. Ryan kemudian menatap Penatua Droma sebelum berkata, saya tidak bisa membantu banyak dengan pekerjaan keseluruhan karena saya tidak mengerti sebagian besar rune. Sebagian besar pekerjaan dilakukan oleh Penatua Droman sendiri. Droma menggelengkan kepalanya. Tanpamu, aku tidak akan pernah memikirkan hal seperti itu. Bagaimanapun, mari kita hentikan omong kosong sentimental ini. Aku sudah memiliki semua proses pembangunan yang tercatat di Slip Giok. Aku akan mengambil master formasi tingkat tinggi lainnya dari kami. Aula formasi dan bagikan pekerjaan dengan mereka. Saya ingin formasi ini siap bekerja paling lama 2 bulan. Ryan mengangguk. Formasi itu sangat sulit dibuat, dan akan ada kebutuhan ratusan di seluruh wilayah sekte Dalamu. 2 bulan untuk membangun semua yang diperlukan untuk pengujian sudah merupakan hasil yang cepat. Bagus. Kalau begitu, aku harus kembali dari abis mendalam sebelum tes dimulai. Droman menyipitkan matanya dan memperingatkan Ryan. Kolam vermilion itu hebat, tetapi tidak perlu mempertaruhkan nyawamu untuk itu. Aku yakin kamu akan mencapai alam jiwa baru lahir dengan bakatmu dan rohan bahkan tanpa itu. Pastikan untuk menempatkan hidupmu di atas hal lain. Jika lawan terlalu kuat, segera mundur. Tidak ada salahnya hidup untuk melihat hari berikutnya. Ryan tersenyum setelah mendengar itu. Dia tahu bahwa Droman hanya mengkhawatirkannya. Jangan khawatir, Penatua Droma. Kami tahu apa yang kami lakukan. Kemudian pada hari itu, beberapa master formasi dari sekte Dalamu terbang keluar dari sekte tersebut ke beberapa arah. Masing-masing dari mereka pergi ke kota yang berbeda untuk mulai membangun formasi router baru. Sekte lain dan keluarga kerajaan telah mengamati dengan cermat bagaimana sekte Dalamu bertindak. Mereka telah memberi mereka sistem komunikasi untuk mereka bangun. Mereka juga menegaskan bahwa itu bekerja persis seperti yang dikatakan laporan-laporan itu, komunikasi instan jarak jauh. Namun,
mereka memperhatikan bahwa Sekte Dalammu tidak menghubungkan kabel di kota ke kabel utama yang menuju ke kota lain. Semua kota ditinggalkan dengan ruang besar untuk pekerjaan yang tersisa dengan tidak lebih dari beberapa kabel terputus. Jelas, itu adalah ruang yang sebelumnya disiapkan untuk pembangunan formasi router. Semua kabel ini terhubung ke fasilitas terpenting di kota-kota itu seperti penjaga kota, kantor kota, DEL. Setelah formasi selesai, kabel-kabel itu akan terhubung ke sana. Hanya dengan begitu dua kabel lagi akan meninggalkannya dan terhubung ke kabel utama yang menuju ke kota lain. Namun, masih terlalu dini untuk melihat apakah mereka akan bekerja sebaik dalam tes. Ryan tidak akan melihat hasilnya sebelum berangkat ke Profound Abyss, jadi dia melupakan masalah itu. Setelah itu selesai, Ryan mulai mengeluarkan tantangan di arena juga. Seperti yang disebutkan Rowan, murid-murid Sekte Dalam akan memberinya kesempatan emas untuk membantu menstabilkan fondasinya yang kacau dan terbiasa dengan peningkatan kekuatan tempurnya. Pada akhirnya, dia kebetulan tiba ketika Rowan menyelesaikan pertarungan lain. Hakim kemudian mengangkat tangannya dan berkata, "Pemenang, Rowan Lark, ****. Wow, ****. Publik di sekitar menjadi gempar lagi. Posisi apa yang dia tantang kali ini? Itu adalah murid dengan posisi ke-743. Mirio Garland. Dia berada di tahap tengah dari alam formasi inti, tapi dia masih kalah dari Rowan. Rowan masih di tahap puncak dari alam pendirian yayasan, kan? Belum lagi dia baru berusia 13 tahun ini. Mario, di sisi lain, sudah berusia 25 tahun. Sekarang aku tahu seperti apa jenius yang sebenarnya. Ya, tapi Mirio masih dianggap sebagai jenius dari Sekte Dalammu kita. Lihat Rowan. Dia penuh luka. Mereka benar. Ternyata tingkat murid Sekte Dalam jauh lebih tinggi dari yang diharapkan Rowan. Dia berpikir bahwa dia masih bisa dengan mudah menang melawan mereka yang ada di tahap tengah, tetapi ternyata dia harus berusaha sekuat tenaga untuk melakukannya. Tentu saja, luka di tubuhnya cukup parah tetapi tidak terlalu mengkhawatirkan. Segera setelah pertempuran selesai, dia terhubung ke elemen cahaya Ryan dan mulai menyembuhkan lukanya dengan bentuk kedua gaya hidup. Bagi Ryan, itu hal yang cukup lucu. Beberapa kali saat dia berlatih formasi di bawah pengajaran Roman atau membantu dengan formasi router, rambutnya tiba-tiba berubah warna tanpa peringatan. Namun, itu tidak bisa dihindari. Namun demikian, Rowan senang dengan perkembangan itu. Mario dianggap sebagai salah satu murid Sekte Inti formasi tahap tengah yang lebih lemah. Tetap saja, dia sudah memaksanya ke keadaan ini. Itu berarti dia akan memiliki banyak rekan latihan bahkan sebelum mencapai para murid di tahap akhir. Di depan semua orang, elemen cahaya mulai berkumpul di sekitar Rowan saat rambutnya berubah menjadi campuran warna putih dan hitam. Sama seperti itu, luka-lukanya mulai menutup dengan kecepatan tinggi. Hanya dalam 1 menit, bahkan tidak ada bekas luka yang tersisa. Ini dia, menggunakan elemen cahaya saudaranya lagi. Mereka yang membuat tantangan tidak akan mendapatkan perlindungan 1 bulan. Hanya mereka yang tertantang yang bisa mendapatkannya. Biasanya, seseorang akan mengambil kesempatan bahwa Rowan baru saja menyelesaikan pertarungan untuk menantangnya dan mengambil posisi yang lebih tinggi. Tapi sekarang, tidak seseorang berani melakukannya. Lihat itu. Dia sudah kembali ke kondisi puncaknya. Kamu seharusnya sudah berterima kasih. Berkat aturan Sekte Dalam, Rowan tidak bisa mendapatkan bantuan dari luar selama pertarungan memperebutkan posisi. Kalau tidak, dia bisa menyembuhkan dirinya sendiri sambil bertukar pukulan dengan orang lain. Itu benar-benar akan menjadi masalah besar. Rowan mengabaikan semua komentar dan turun ke arena. Akhirnya, dia melihat Ryan menatapnya di sudut. Kamu akhirnya di sini, apakah Anda menyelesaikan formasi router? Ryan mengangguk. Versi pertama sudah selesai. Tetap saja, aku hanya akan tahu apakah itu berhasil atau tidak begitu kita kembali dari abis yang mendalam. Namun, Rowan tidak keberatan. Tidak apa-apa. Kami memiliki tepat 1 bulan sebelum kami meninggalkan sekte untuk itu. Luangkan waktu ini dan tantang sebanyak mungkin murid Sekte Dalam. Ternyata mereka jauh lebih kuat dari yang saya duga, jadi ini kesempatan bagus. Ryan mengangguk dan kemudian pergi untuk berbicara dengan salah satu murid yang menjaga arena. Aku ingin menantang murid yang berperingkat lebih tinggi. Murid itu mengangguk dan memberikan Ryan daftar dengan murid masing-masing Sekte Dalam. Tapi saat itulah dia melihat nama yang familiar di sana.
Apa? Ina Malaka. Ryan segera menghubungi Rowan melalui Soul Connection mereka. Mengapa kamu tidak memberitahuku bahwa Malaka berjuang untuk salah satu posisi sekte dalam? Kenapa harus saya? Anda mengunci diri dengan Roman selama 2 minggu terakhir, jadi saya pikir Anda terlalu sibuk dengan formasi router itu. Selain itu, Malaka lebih dari cukup kuat untuk mengalahkan beberapa yang berperingkat rendah. Lagi pula, dia memiliki manual gaya kematianku. Tetap saja, setidaknya aku akan meluangkan waktu untuk datang menontonnya. Itu bukan masalahku. Meskipun dia marah, Ryan tahu bahwa bersikeras pada topik ini tidak akan berguna karena Rowan tidak peduli. Satu posisi ke-899, Lako heran. Seperti yang bisa dibayangkan, para murid yang melihat setan putih datang segera berkumpul untuk menonton. Sayang sekali untuk pria Lako itu. Ryan dalam suasana hati yang buruk, jadi dia akhirnya mengabaikan semua yang ada padanya. Pada akhirnya, hakim harus turun tangan agar bullying bisa dihentikan. Pemenang, Ryan Lark. Ryan memperhatikan bahwa dia sedikit berlebihan dan menyembuhkan murid itu sebelum meninggalkan arena lagi. Terserah. Saya hanya akan menghabiskan sisa bulan menantang murid sekte dalam seperti yang dilakukan Rowan. Waktu berlalu dalam sekejap. Akhirnya, bulan terakhir sebelum keberangkatan telah berlalu. 5 murid sekte dalammu siap untuk pergi ke abis yang mendalam. Bab 235 meninggalkan sekte. Di aula master sekte dari sekte dalammu, Ryan, Rowan, Malaka, Weren, dan Tiff berkumpul untuk perjalanan. Tentu saja, Mia juga ada di sana. Selain mereka, hanya ada beberapa tetua. Tentu saja, Reliance juga ada di sana karena dia akan membawa dan melindungi tim selama perjalanan pulang pergi. Tyria dan Julian juga ada di sana karena mereka tahu tim-timnya. Droman juga meluangkan waktu untuk datang dan mengantar Ryan pergi. Selain mereka, ada penatua inti lain bernama Rivon Quillin. Dia telah muncul sekali selama ujian masuk sekte dalammu. Dia juga Master Weren. Yah, Kentucky juga akan pergi, tapi dia terus menunggu di luar. Setelah beberapa bulan, Ryan akhirnya berhasil melatih anak ayam itu sedikit. Sekarang, setidaknya bisa tinggal sendiri untuk beberapa waktu tanpa mulai menangis. Mia tidak ingin membuang banyak waktu, jadi dia langsung ke topik utama. The Profound Abyss akan dibuka dalam 15 hari. Namun, jaraknya cukup jauh. Anda harus melewati beberapa negara sebelum tiba di sana. Itu sebabnya saya mengirim Anda lebih awal. Reliance akan memegang komando. Saya memberinya wewenang penuh untuk berurusan dengan siapapun yang tidak mengikuti aturannya di jalan juga. Ingat, ini adalah kesempatan bagus untuk meningkatkan meridianmu. Namun, ketahuilah bahwa ada bahaya di depan. Para peserta lain pasti akan menyingkirkanmu jika mereka melihat bahwa itu akan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan tempat di salah satu kolam Vermilion. Saya tahu bahwa Anda semua percaya diri dengan kekuatan Anda sendiri. Namun, tidak akan ada kekurangan pembudidaya alam formasi inti di sana, beberapa dari mereka bahkan dengan bakat warna merah. Bahkan bakat warna ungu mungkin muncul selama itu karena berapa banyak negara yang ada. Mengambil bagian. Kamu adalah masa depan sekte, jadi pastikan untuk menempatkan hidupmu sendiri di atas semua keuntungan. Jangan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun. Aku mahir menyerang terlebih dahulu dan membuat pertanyaan nanti, jadi aku harap kamu bisa melakukan hal yang sama. Jika kamu lihat bahwa menyingkirkan seseorang akan memberimu akses ke kolam Vermilion, serang untuk membunuh karena musuh pasti akan melakukan hal yang sama. Kamu membawa nama sekte di punggungmu, jangan mengecewakanku. Semua murid membungkuk pada saat yang sama setelah mendengar itu. Ya, guru sekte. Mia mengangguk. Bagus. Reliance, aku akan meninggalkan mereka dalam perawatanmu. Reliance tertawa seolah itu bukan masalah besar. Hahaha, tidak apa-apa. Aku akan membawa mereka semua kembali utuh, selama mereka kembali hidup-hidup dari Profound Abyss, begitulah. Dengan itu, Ryan dan yang lainnya meninggalkan aula Master Sekte dengan Reliance. Setelah berjalan sedikit, mereka akhirnya melihat Kentucky, yang tampak berjalan berputar-putar, dengan ekspresi, "Oh aku sangat bosan." Kentucky, Malaka segera bergegas ke Minokawa, yang juga memperhatikannya. Untuk beberapa alasan, Kentucky hanya bertindak intim dengan Malaka selain Ryan atau Rowan.
Dia tidak melihatnya selama beberapa minggu sejak Mia bersikeras untuk meningkatkan latihannya sebelum abis mendalam dibuka. Dalam beberapa bulan terakhir, budidaya Kentucky terus meningkat. Meskipun dia tidak melangkah ke tahap 3, dia sangat dekat dengannya. Dia kehilangan sebagian dari kekenyalannya. Bulu kuningnya hampir hilang seluruhnya, memberi ruang pada bulu dan sisik gelap dan putihnya. Dia juga meningkat sedikit dalam ukuran, melebihi ukuran Ryan dan Rowan dan hampir setinggi orang dewasa. Akhirnya, dia lebih terlihat seperti burung daripada anak ayam. Namun, sifat anak ayam itu masih ada. Malaka segera memeluk burung yang seharusnya memiliki bulu setajam bilah dan sisik tahan logam. Namun, seperti yang disebutkan sebelumnya, Kentucky tampaknya mengendalikan fitur ini, jadi yang dirasakan Malaka hanyalah sensasi lembut. Reliance dan si kembar tidak tahu apakah itu efek dari mutasi atau bukan. Tepat setelah itu, dia melompat ke punggung Kentucky, menjadikannya tunggangannya. Kentucky tampaknya juga tidak peduli dan mulai bermain dengannya. Ryan menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Mereka baru saja akan pergi ke tempat di mana mereka mungkin akan mati, tapi gadis itu sepertinya tidak merasakan ketegangan sama sekali. Di pihak Rowan, Warren dan Tuve juga tidak tahu harus berkata apa. Saat Malaka bermain dengan burung itu, Warren mengambil kesempatan untuk berbicara dengan Ryan dan Rowan. Bagaimanapun, ini adalah pertama kalinya melihat mereka. Hei, Warren di sini. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Warren adalah murid aptitude warna merah sebelumnya yang bergabung dengan sekte sebelum Agis. Dia bergabung dengan sekte 6 tahun sebelumnya, ketika dia berusia 11 tahun. Sekarang, dengan 17 tahun, dia sudah mencapai tahap tengah dari alam formasi inti. Meski usia tubuh si kembar sama dengan Malaka, 11 tahun, mereka tampak lebih tua. Juga, mereka memberikan informasi usia yang salah kepada sekte ketika mereka bergabung, jadi yang lain berpikir mereka berusia 13 tahun saat ini. Meski begitu, mereka tidak terlihat seperti anak-anak dulu lagi, tapi juga bukan orang dewasa. Yah, Warren sepertinya juga tidak berniat memperlakukan mereka sebagai anak-anak. Rowan hanya mengangguk kecil sementara Ryan dengan benar memuji pria itu kembali. Hai, aku Ryan Lark. Jangan pedulikan cangkang kosong di sampingku. Dia selalu seperti itu. Ryan juga mengambil kesempatan untuk memuji Tuve. Tuve adalah yang tertua dari grup, berusia 25 tahun di puncak alam formasi inti. Karena itu, dia tidak bisa tidak melihat Ryan dan Rowan sebagai anak-anak. Oh, hei, namun, dia tampaknya tidak terlalu tertarik pada mereka. Baik Ryan maupun Rowan tidak peduli. Mereka sudah terbiasa dengan perawatan karena penampilan mereka. Warren baru saja akan mengajukan beberapa pertanyaan lagi ketika tiba-tiba, sebuah tangisan terdengar di telinga mereka. Mereka semua melihat ke langit dan melihat seekor elang biru dengan 4 sayap turun. Itu adalah salah satu binatang iblis jinak Reliance yang biasanya dia tinggalkan di sekte, elang langit tahap 4. Itu dengan cepat mendarat di depan Reliance dan menjulurkan kepalanya ke arahnya. Namun, saat itulah ia melihat tanager api kecil di bahu Reliance. Segera, itu menghentikan tindakannya saat mundur beberapa langkah perlahan. Ia tahu betul seberapa kuat tanager api itu sebenarnya. Warren dan Tuve menyadari ketakutannya, tetapi mereka tidak melihat apapun yang dapat menyebabkannya. Reliance hanya tertawa ketika dia berkata, "Tidak apa-apa, dia tidak akan menyentuhmu. Kemarilah." Elang langit yang sangat besar akhirnya menunjukkan ekspresi bahagia. Dia menurunkan kepalanya sekali lagi sehingga Reliance bisa mengelusnya. Zun Zun, yang berada di pundak Reliance, tampaknya tidak terlalu menyukainya. Bukan hanya Zun Zun, Lan dan Jin Jin juga suka memonopoli Reliance untuk diri mereka sendiri. Baiklah, itu sudah cukup. Reliance kemudian melompat ke punggung Four-Winged Sky Eagle dan memanggil kelompok Ryan. Kalian berlima, lompat ke punggung Fan Fan. Dia akan membawa kita ke lokasi Profound Abyss. Seperti biasa, akal sehat Reliance untuk memberi nama tidak begitu bagus. Tapi saat itulah Warren memperhatikan bahwa Malaka masih bermain dengan cewek di belakang. Pada akhirnya, dia tidak bisa tidak bertanya. Bukankah dia murid Master Sekte? Apakah tidak apa-apa baginya untuk menjadi seperti itu? Tuve setuju dengan Warren. Dia adalah kebalikan dari Master Sekte, yang biasanya sangat dingin dan menyendiri. Ryan mengangkat bahunya. Biarkan saja dia. Dengan cara tertentu,
kamu bisa mengatakan bahwa ini adalah sifat terbaiknya. Yah, Weren dan Tuve tidak terlalu keberatan karena dia bukan masalah mereka. Mereka sudah memutuskan untuk bergerak sendiri ketika mereka memasuki Profound Abyss. Bahkan, banyak peserta yang suka melakukan hal yang sama untuk menguji kemampuannya sendiri selama acara berlangsung. Malaka kemudian berteriak dari punggung Kentucky. Penatu Aurelians, bisakah aku pergi terbang dengan Kentucky saja? Kali ini, baik Reliance dan si kembar terkejut. Apa yang kamu bicarakan? Kentucky belum bisa terbang. Turun dan bawa Kentucky, kita harus pergi. Untuk beberapa alasan, Kentucky menjadi marah setelah mendengar itu. Seolah harga dirinya sebagai seekor burung telah terluka. Dia segera membuka sayapnya dan mengepakkannya dengan sekuat tenaga sambil melompat. Itu adalah pemandangan yang cukup lucu. Sayangnya, sudah tidak bisa terbang sendiri, apalagi dengan berat ekstra Malaka. Roan tampaknya kehilangan kesabarannya saat dia menyampaikan pikirannya ke Kentucky dengan sense spiritualnya. Berhenti membuang waktu. Anda terlalu gemuk untuk terbang. Datang ke sini dan naik Sky Eagle. Roan sama dengan Ryan. Dia bisa mengirimkan niatnya melalui koneksi mereka, jadi Kentucky bisa kurang lebih memahaminya. Kentucky kemudian menjadi lebih marah ketika dia mendengar itu. Tiba-tiba, elemen cahaya mulai berkumpul di sekitar tubuhnya dengan bantuan energi spiritualnya. Tepat setelah itu, kekuatan tubuhnya meningkat saat dia akhirnya cukup kuat untuk memaksanya keluar dari tanah. Reliance dan Ryan terkejut melihat itu. Mereka tidak menyangka Kentucky bisa terbang dalam kondisi seperti itu. Namun, itu mengalami beberapa kesulitan untuk menjaga dirinya tetap di udara. Lagi pula, Kentucky juga membawa Malaka. Namun demikian, itu menunjukkan wajah keras kepala seolah-olah mengatakan bahwa dia bisa mengatasinya. Malaka kemudian tertawa saat dia berteriak dari udara. Lihat, Kentucky adalah burung terbaik. Dia pasti bisa terbang. Asteris anak ayam, asteris. Reliance juga tertawa sebelum melihat kembali anggota tim lainnya. Baiklah, kita akan berangkat pagi-pagi sekali. Biarkan Kentucky menggendong Malaka sampai dia lelah. Ini juga akan menjadi latihan yang bagus untuknya. Semua orang saling memandang tetapi akhirnya mengangguk. Karena Reliance mengatakan tidak apa-apa, mereka juga tidak keberatan. Selama mereka mencapai abis yang mendalam, itu tidak masalah. Dengan itu, kedua kelompok itu akhirnya meninggalkan Sekte Dalamu, sampai jarak mereka mencapai 50 km dan Kentucky runtuh. Yang bisa mereka dengar hanyalah napasnya yang terengah-engah karena kelelahan. Ryan dan Reliance tertawa terbahak-bahak sebelum menempatkan dia dan Malaka di punggung elang langit dan melanjutkan perjalanan mereka. Kentucky yang malang, pertama kali mencoba menunjukkan kehebatannya tidak berjalan dengan baik seperti yang direncanakan. Kembali di Sekte Dalamu, Mia melihat kelompok spiritual Sense Ryan menghilang di kejauhan. Akhirnya, dia menghela nafas dan mengambil sense spiritualnya kembali. Pada saat inilah dia menerima pesan rasa spiritual. Dingin dan menyendiri, kata anak nakal itu Weren. Andai saja dia tahu tentang dirimu yang lebih muda. Warna merah samar muncul di wajah Mia saat dia menjawab dengan ekspresi tak berdaya. Tuan, mengapa Anda harus mengembalikan kenangan masa lalu itu? Hahaha. Tetap saja, saya dapat melihat mengapa Anda sangat menyukai murid Anda itu. Berlawanan kutub. Tidak mungkin. Dia adalah salinan sempurna dari diri Anda yang lebih muda. Berapa kali saya harus memukul kepala Anda agar Anda kembali berkultivasi? Saya kehilangan hitungan berapa kali Anda mencoba melarikan diri di bawah pengawasan saya juga. Jika ada, Anda bahkan lebih nakal dari dia. Menguasai. Baiklah, baiklah. Aku akan menghentikannya di sini. Hehe. Tepat setelah itu, sense spiritual itu menghilang. Mia hanya bisa menghela nafas mendengarnya. Untung tidak banyak orang yang mengetahuinya. Meskipun demikian, Mia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan senyum tipis saat dia memikirkan masa lalu. Bab 236 tiba di pemukiman jurang yang mendalam. Dalam perjalanan, Weren dan Ryan berbicara sedikit. Adapun Roan dan Tuve, mereka tidak banyak bicara. Malaka, tentu saja, melakukan apa yang dia bisa untuk membantu dengan berlalunya waktu. Namun, pada akhirnya, mereka menghabiskan sebagian besar waktu berkultivasi. Sesekali, ketika Kentucky memulihkan energinya, Malaka akan melompat ke atasnya, dan mereka akan mengikuti elang langit sambil terbang sendiri. Seiring berjalannya waktu,
Kentaki semakin terbiasa mengendalikan elemen cahaya untuk menopang kekuatan tubuhnya agar tetap terbang. Ada beberapa burung iblis terbang di Sekte Dalamu yang sudah bisa terbang beberapa ratus kilometer tanpa istirahat. Burung-burung iblis itu juga berada pada tahap yang sama dengan Kentaki. Namun, perbedaannya adalah mereka kebanyakan adalah orang dewasa, sedangkan Kentaki masih Minokawa yang berusia setengah tahun. Pada usianya, tidak ada burung iblis tahap 2 yang bisa bermimpi membawa seseorang saat terbang. Pada akhirnya, Kentaki mampu terus terbang dengan malaka di punggungnya sejauh 200 km atau lebih. Itu pada dasarnya adalah buah dari pelatihan konstannya beberapa hari terakhir ini. Jika malaka tidak membebaninya, Reliance percaya bahwa Kentaki akan mampu terus terbang setidaknya 2 kali lipat jarak itu. Satu-satunya yang tidak melakukan apa-apa selama perjalanan adalah Reliance. Dia sudah berada di puncak alam jiwa baru lahir, jadi kultivasi tidak ada artinya lagi baginya. Satu-satunya pilihannya adalah memasuki alam transformasi jiwa atau mati karena usia tua. Yah, Reliance tampaknya tidak peduli. Akhirnya, setelah 13 hari penerbangan non-stop, rombongan dapat melihat jurang besar di kejauhan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, abis terbentang sejauh ratusan kilometer, jadi kurang lebih mudah untuk melihatnya dari ketinggian di langit. Selain itu, kelompok Ryan juga bisa melihat cahaya kuning samar yang menutupi seluruh abis sejauh yang mereka bisa lihat. Itu adalah batasan yang dibuat oleh para ahli keluarga kekaisaran untuk mencegah siapapun masuk. Itu tidak akan menyerang para pembudidaya jika mereka mencoba masuk, tetapi mereka juga tidak akan bisa melewatinya. Yang lain mengatakan bahwa hanya ahli di atas alam transformasi jiwa yang bisa memaksa masuk. Namun, monster tua seperti itu tidak begitu tertarik dengan tempat latihan anak-anak. Sky Eagle kemudian mulai mengikuti garis abis selama sekitar 1 jam. Bagaimanapun, mereka tiba di abis mendalam, tetapi tidak di titik berkumpul. Untuk lebih spesifik, tempat di mana pintu masuk itu berada. Akhirnya, kelompok Ryan mulai memperhatikan sesuatu yang mirip dengan pemukiman kecil di depan. Di sana, adalah mungkin untuk melihat beberapa ahli dan binatang iblis datang dan pergi. Beberapa terbang, sementara yang lain bergerak di permukaan. Namun, ada banyak dari mereka. Reliance kemudian menepuk sisi kepala elang langit, yang segera mulai turun. Tentu saja, elang itu cukup besar, sehingga harus berhenti di luar pemukiman. Di sana, beberapa pembudidaya segera maju untuk menerima kelompok Reliance. Senior, apakah kami akan menjaga Sky Eagle-mu? Reliance tidak terkejut dengan itu. Banyak sekte menggunakan binatang iblis untuk datang ke tempat ini, jadi mereka membutuhkan orang untuk merawat mereka. Tidak apa-apa, itu bisa mengurus dirinya sendiri. Reliance kemudian menggumamkan sesuatu yang dekat dengan telinga elang langit dan turun. Ryan dan yang lainnya melakukan hal yang sama, meninggalkan punggung elang. Segera setelah itu, elang langit melebarkan sayapnya dan terbang sekali lagi. Dari kelihatannya, Reliance memberinya izin untuk terbang sendiri sampai dia memanggilnya kembali. Baiklah, mari kita masuk ke penyelesaian. Masih ada 3 hari sebelum abis mendalam dibuka, jadi kamu bisa melihat-lihat. Jika mau, kamu bahkan bisa melakukan sesi sparring kecil dengan peserta lain selama tidak ada luka serius yang ditimbulkan. Berdebat. Reliance mengangguk saat mereka memasuki pemukiman. Anak-anak muda sepertimu suka membuat taruhan sebelum lubang abis yang mendalam. Ada hal-hal seperti taruhan level affinity, taruhan pertempuran, taruhan bakat, kamu bahkan dapat menemukan beberapa tantangan pekerjaan sampingan melawan murid-murid muda dari organisasi lain. Oh, benar. Batu roh peringkat 3 cukup sulit bagi kalian untuk mencapai level kalian. Namun, tempat ini pasti memilikinya. Bagaimanapun juga, semua peserta adalah jenius dari kekuatan mereka sendiri. Saya percaya kalian semua memiliki beberapa dari mereka juga. Anda cukup menantang orang lain yang juga bersedia menggunakan milik mereka sendiri. Saat Reliance berjalan dengan kelompok Ryan, penampilannya menarik perhatian orang lain. Lagi pula, orang kulit hitam sangat langka di belahan dunia ini. Kemudian lagi, Reliance hanya memperlakukan mereka semua sebagai udara. Ngomong-ngomong, aku akan mencari perwakilan dari keluarga kekaisaran yang mengurus abis kali ini. Aku harus mendaftarkan kalian sebelumnya untuk mencegah masalah. Jika kamu membutuhkanku, minta Zunzun untuk memanggilku keluar. Adapun di mana Anda akan tinggal, Anda semua adalah kultivator.
Saya yakin Anda dapat menghadapi beberapa hari di tempat terbuka. Petik 2. Tanager api di bahu Reliance kemudian terbang keluar dan mendarat di bahu Rean. Tanpa membuang waktu, Reliance menghilang dari tempatnya. Kelompok itu kemudian dibiarkan sendiri. Weren melihat sekeliling dengan ekspresi bersemangat sebelum berkata, "Saya memiliki beberapa batu roh peringkat 3, jadi saya akan melihat apakah saya dapat mengambil beberapa lagi. Sampai jumpa lagi. Tuve tidak lebih lambat. Sama untukku, nanti." Mereka berdua pergi secepat Reliance. Mereka tidak bisa disalahkan. Bagaimanapun, batu roh peringkat 3 sangat sulit untuk mencapai level mereka. Mereka ingin menggunakan waktu ini untuk melihat apakah mereka dapat meningkatkan jumlah yang mereka miliki. Tidak semua orang memiliki kesepakatan dengan Master Sekte untuk menukar batu roh berperingkat lebih rendah dengan yang lebih tinggi seperti Rean. Apa yang kita lakukan sekarang? Roan melihat sekeliling dan melihat beberapa kios yang menjual barang-barang terkait budidaya. Beberapa dari mereka bahkan memiliki manual keterampilan yang dipamerkan. Tentu saja, ini adalah kesempatan bagus untuk menemukan beberapa item dan skill yang biasanya tidak bisa kamu temukan. Roan, tentu saja, tertarik dengan manual keterampilan. Semakin banyak referensi yang dia miliki, semakin baik dia bisa bekerja dengan menciptakan keterampilan gaya kematiannya. Aku akan melihat-lihat kios. Aku akan memberitahumu jika terjadi sesuatu. Tepat setelah itu, Roan mulai berkeliaran di sekitar yang kecil. Rean kemudian menatap Malaka di punggung Kentucky. Yah, aku cukup bebas. Apa yang ingin kamu lakukan? Malaka senang mendengar pertanyaan itu. Kalau begitu, ayo pergi ke tes afinitas. Guru berkata bahwa afinitas air saya telah meningkat pada tingkat yang mengkhawatirkan bahkan dia tidak dapat mempercayainya. Saya juga bisa mendapatkan banyak batu roh peringkat 3, jika saya bertaruh dengan yang lain. Rean tidak perlu berpikir banyak untuk memahami alasannya. Saat itu, Sister Orb memberitahu si kembar bahwa lama berdiri di dekat Roan juga memengaruhi yin-nya. Karena itu, afinitasnya dengan air, yang juga merupakan elemen yin, telah meningkat jauh lebih cepat daripada yang lain. Rean kemudian menatap Malaka dengan ekspresi ragu. Apakah kamu bahkan memiliki batu roh peringkat 3? Benar saja, Malaka langsung menggelengkan kepalanya. Aku tidak, tapi kamu tahu, kan? Benar kan? Mulut Rean berkedut sebagai jawaban. Dan mengapa saya harus memberikan batu roh saya untuk Anda pertaruhkan? Malaka kemudian menunjukkan senyum main-main sebelum berkata. Karena jika tidak, aku akan memberitahu kakak perempuan seniorku di distrik Blue Orchid siapa anjing mesum itu. Rean hampir muntah darah. Yo kamu, bagaimana kamu bisa memeras kakak laki-lakimu seperti itu? Apa kamu tidak malu? Dari mana kamu belajar menjadi seperti ini? Malaka langsung menjawab. Itu guru. Dia bilang rasa malu tidak bisa memasukkan makanan ke dalam perutmu. Rean terdiam. Bayangan Master Sekte yang dingin dan menyendiri di benaknya tiba-tiba mulai hancur berantakan. Karena itu masalahnya, aku akan meminta Roan untuk meningkatkan sesi latihanmu 2 kali lipat. Selama aku membayarnya, aku yakin dia juga akan melakukannya. Ekspresi Malaka berubah dalam sekejap. Dia tidak tahu siapa yang lebih buruk dengan pelatihan seperti Sparta mereka, Roan, atau tuannya. Itu tidak adil. Namun, Rean mengangkat bahu. Hidup ini tidak adil. Hadapilah. Malaka lalu memeluk Kentucky sambil menunjukkan ekspresi sedih. Tentu saja, Rean mengenal Malaka lebih baik daripada dirinya sendiri. Itu hanya caranya membuat orang lain merasa kasihan padanya. Ya, dia tahu itu. Dia benar-benar tahu. Tetap. Baiklah. Ayo pergi. Aku akan membayarmu untuk mencoba kompetisi afinitas melawan yang lain. Tapi sebaiknya kamu tidak kalah. Oke. Batu roh ini cukup mahal, bahkan untukku. Ekspresi Malaka langsung berubah saat dia melompat dari punggung Kentucky untuk memeluk Rean. Terima kasih, Rean. Kamu adalah saudara terbaik yang pernah ada. Rean hanya bisa menghela nafas sebagai jawaban. Berapa lama kamu akan bertingkah seperti bocah manja? Kamu sudah berusia 11 tahun, tahu. Malaka menggelengkan kepalanya saat dia menjawab. Aku bukan anak nakal lagi. Aku sudah memasuki masa puber. Rean merasa semakin tidak berdaya. Apakah itu sesuatu yang harus dikatakan seorang gadis dengan lantang? Kenapa tidak? Bukannya aku tidak tahu bagaimana segala sesuatunya bekerja.
Aku juga memiliki sense spiritual, tahu. Kakak senior Amanda juga menjelaskan banyak hal kepadaku saat kita keluar. Ryan tahu betul apa yang Malaka bicarakan. Selama misi atau ketika pergi keluar untuk alasan apapun, seseorang akan sering melewati kota. Menggunakan sense spiritual seseorang selama itu hanyalah akal sehat. Bagaimanapun juga, spiritual sense membuatnya terlalu mudah untuk menemukan jalan seseorang di tempat-tempat itu. Namun, itu secara alami akan membuat para pembudidaya menangkap beberapa pasangan di sana-sini di dalam rumah mereka selama momen pribadi mereka. Namun, itu bukan sesuatu yang bisa dicegah oleh seorang kultivator. Itu akan menjadi lebih buruk karena sense spiritual seseorang meningkat dalam jangkauan dengan kultivasi. Malaka sudah berada di puncak tahap pertengahan pendirian yayasan. Ryan pasti terlalu naif untuk berpikir bahwa Malaka belum pernah melihat hal seperti itu sebelumnya. Ahem, baiklah, kamu bukan anak nakal lagi. Ayo pergi. Malaka tersenyum sambil memegang lengan Ryan saat mereka berjalan. Kentucky merasa agak cemburu dan juga mengusap kepalanya pada Ryan, meminta perhatian. Ryan kemudian tertawa tak berdaya saat dia juga membelai kepala Kentucky. Kelompok kecil yang terdiri dari 3 orang segera menghilang tepat di tengah kerumunan. Bab 237 Energi Yin. Ryan, Malaka, dan Kentucky pergi ke tempat para peserta Profound Abyss berkumpul. Sementara itu, Rowan berjalan di sekitar kios, mencari manual keterampilan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tidak mengherankan, bukan hanya para murid dari berbagai sekte yang menjualnya. Ada juga banyak tetua sekte kecil yang menjual keterampilan mereka sendiri. Kemudian lagi, jenis keterampilan tidak masalah baginya. Terkait senjata atau tidak, dia tidak peduli. Bagian yang penting adalah apakah Rowan menyukainya atau tidak. Saat dia berjalan, dia melihat beberapa jenis yang berbeda. Tentu saja, dia tidak bisa menelusuri seluruh isi manual skill, hanya perkenalan mereka. Namun demikian, ia masih menemukan beberapa contoh yang baik. Pisau ringan, hanya 300 batu roh peringkat 2. Konvergensi api, 450 batu roh. Ini adalah manual khusus yang Anda, pengguna api, tidak akan temukan dengan mudah di luar. Ayo, manual api, air, dan bumi dari berbagai jenis. Dapatkan 2 atau lebih, dan aku akan memberimu diskon. Tentu saja, Rowan bukan orang bodoh. Pertama-tama, itu semua adalah manual untuk pembudidaya inti formasi realem dan di atasnya. Manual keterampilan yang memungkinkan pembudidaya yayasan untuk menggunakan keterampilan sangat jarang. Organisasi, sekte, tidak akan membawa mereka keluar dengan mudah. Buktinya tidak ada satupun yang dijual untuk batu roh peringkat 3, hanya peringkat 2 ke bawah. Biarkan aku memeriksa buku petunjuk roh air dan bulu mata angin. Segera, Rowan melihat-lihat pengenalan manual dan mengangguk dengan ekspresi puas. Saya ingin keduanya. Penjual, tentu saja, juga senang. Kedua manual akan bernilai 825 peringkat 2 batu roh, tetapi karena saudara ini membeli 2 sekaligus, aku akan membuatnya 800 untukmu. Rowan tidak keberatan dan segera mengeluarkan batu roh, membayar penjual. Dia kembali berpura-pura meletakkan manual di ranselnya saat dia mengirimnya ke alam dimensi permata jiwa. Rowan terus berjalan di sekitar kios saat dia membeli lebih banyak buku keterampilan, berpikir dalam prosesnya. Sejauh ini, saya hanya memiliki keterampilan yang bergantung pada senjata. Saya telah mengerjakan beberapa keterampilan yang tidak berguna bagi mereka, tetapi saya memerlukan beberapa keterampilan serupa untuk dijadikan referensi. Menemukan jalur meridian yang tepat sehingga seseorang dapat menggunakan skill saat masih di Foundation Establishment cukup sulit. Tiba-tiba, Rowan merasakan semacam energi yang familiar. Bersenandung, Rowan melihat ke arah tertentu, hanya untuk melihat kios lain yang tidak mencolok di sudut. Tidak ada yang berbeda dari kios ini dibandingkan dengan yang lain. Para murid dan sesepuh yang mengurusnya mengumumkan produk mereka sama seperti orang lain. Beberapa berhenti untuk melihat item dan manual skill yang mereka miliki, yang lain tidak. Tentu saja, Rowan bisa merasakan bahwa energi familiar yang dia rasakan berasal dari sana. Rowan mendekati kios dan melihat produk untuk dilihat. Penatua memperhatikan Rowan dan segera memujinya. Selamat datang, nak. Apakah ada yang kamu suka? Beli 2 atau lebih, dan aku akan memberimu diskon. Rowan mengangguk ketika matanya mendarat di sudut kanan bawah meja tempat barang-barang itu ditampilkan.
Di sana, dia bisa melihat sepotong logam biru tua yang sepertinya tidak terlalu berguna. Sedemikian rupa sehingga ditampilkan di salah satu tempat yang sulit dilihat. Bolehkah aku melihat potongan logam itu? Penatua itu mengangguk dan melihat item yang dibicarakan Roan. Dia kemudian dengan cepat mengambilnya untuk Roan sehingga dia bisa melihatnya. Roan memegang potongan logam biru tua di tangannya selama beberapa saat sambil merenung. Tidak diragukan lagi, ini adalah energi yin yang sama dengan yang dimiliki tubuh kematianku sebelum aku diseret ke tempat ini. Roan kemudian menatap yang lebih tua dan bertanya. Apa ini? Yang lebih tua kemudian menjelaskan. Ini adalah sepotong biji es yin. Jenis logam ini terbentuk di daerah yang sangat dingin. Ini cukup bagus untuk mereka yang ingin melatih keterampilan yang membutuhkan energi jenis ini. Roan memandang yang lebih tua dengan ekspresi ragu. Apakah ada yang namanya keterampilan energi yin? Itu adalah pertama kalinya Roan mendengar tentang itu. Sejauh ini, dia hanya menemukan keterampilan dari 5 elemen utama. Namun, Penatua tampaknya telah memahami sesuatu dan mengajukan pertanyaan. Oh, kamu berasal dari salah satu sekte pedesaan itu, kan? Roan tidak menyangkalnya. Orang lain mungkin merasa malu untuk mengakui hal seperti itu, tetapi dia tidak peduli, jadi dia segera mengangguk. Itu normal bagimu untuk tidak mendengarnya karena tempat-tempat itu terlalu jauh. Manual keterampilan yang menggunakan energi yin atau yang langka bahkan di tempat seperti ini, apalagi di sana. Keterampilan energi yin seperti yang kamu miliki di sini, sepotong logam bahkan dapat memungkinkan orang lain untuk mengontrol elemen unik seperti kegelapan. Tentu saja, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk menggunakan energi yin untuk hal seperti itu. Apa gunanya mengendalikan elemen yang Anda tidak memiliki afinitas untuk apapun? Itu dikatakan, air biasanya yang utama. Bahkan ada beberapa pembudidaya jahat yang suka bermain dengan mayat dan jiwa dengan menggunakan energi yin. Roan terkejut mendengarnya. Dia tidak menyangka orang lain bisa menggunakan elemen gelap seperti dia. Apakah ada keterampilan elemen gelap? Penatua tidak mengerti mengapa Roan tertarik pada elemen gelap yang tidak digunakan siapapun. Tetap saja, dia memang ingin menyenangkan Roan sebagai penjual, jadi dia tetap menjelaskan. Yah, satu-satunya yang biasanya menggunakan energi yin untuk mengendalikan elemen gelap adalah pembunuh. Bagaimanapun juga, elemen gelap sangat berguna untuk lingkungan yang gelap. Namun, manual keterampilan elemen gelap sangat langka, satupun di tempat ini, apalagi di tempat asalmu. Roan tidak keberatan. Dia sudah puas bahwa ada manual keterampilan elemen gelap di dunia ini. Tetap saja, dia mengerti bahwa mereka memiliki kegunaan yang berbeda dari elemen gelapnya sendiri. Seperti yang disebutkan sebelumnya, membantu seseorang dengan elemen langka untuk berkultivasi sangatlah sulit. Ryan dan Roan baru saja melakukan ini dengan baik berkat sistem permata jiwa. Para pembudidaya yang menggunakan manual elemen gelap ini pada awalnya bukanlah pembudidaya elemen gelap. Sebaliknya, mereka mengolah elemen arus utama lain dan menggunakan energi yin untuk mengontrol elemen gelap. Kemajuan kultivasi mereka tidak ada hubungannya dengan elemen gelap, berbeda dari dirinya sendiri. Ibu kota kekaisaran harus memiliki beberapa di antaranya. Saya akan memeriksanya suatu hari nanti jika ada kesempatan. Tetap saja, dia meletakkan pikiran itu di benaknya dan meminta yang lebih tua kembali. Apakah tidak apa-apa untuk menjualnya? Sepertinya cukup langka. Tidak apa-apa. Yang ini di tanganmu gagal. Energi yin di dalam sangat terkonsentrasi tetapi terlalu tidak murni pada saat yang sama. Paling-paling, kamu dapat menggunakannya untuk teknik tahap awal energi yin. Jika kamu terus menggunakannya terlalu lama, itu akan sangat mempengaruhi tubuh Anda. Itu sebabnya tidak banyak orang yang tertarik. Kalau tidak, saya pasti tidak akan menjualnya di sini. Bahan energi yin yang benar-benar bagus dapat dijual untuk batu roh peringkat 4, hanya sehingga Anda dapat memiliki ide. Tiba-tiba, Sister Orb mengiriminya pesan. Roan, beli barang ini dan berikan padaku. Sister Orb, bisakah kamu merasakannya? Ya, ini memiliki konsentrasi energi yin yang baik di dalamnya. Ini akan menjadi sempurna untuk meningkatkan level alam dimensi permata jiwa. Sayang sekali kami tidak memiliki bahan energi yang untuk menggantikan keseimbangan. Tetap saja, saya bisa menyelesaikan banyak hal. Adapun ketidakmurnian yang dia bicarakan, sistem permata jiwa tidak akan terpengaruh. Roan merenung sedikit sebelum bertanya.
Bagaimana jika aku berguna untuk itu? Anda pada dasarnya adalah generator energi yin berjalan dengan kualitas terbaik saat ini. Efisiensi tinggi, dengan konsumsi rendah. Persis jenis yang diinginkan semua orang di rumah untuk menunjukkan kepada pengunjung bahwa mereka punya uang untuk dibeli. Mengapa Anda menginginkan potongan logam ini? Mulut Rowan berkedut sebagai tanggapan. Entah bagaimana, dia merasa seperti AC yang mahal. Apa yang akan diberikan Soul Gem Realm kepadaku sebagai gantinya? Bagaimana Anda bisa meminta pembayaran dari Sister Orb kecil Anda? Apakah kamu tidak merasa malu pada dirimu sendiri? Rowan mendengus dan baru saja akan meletakkan logam itu kembali di atas meja ketika Sister Orb turun tangan. Tunggu. Bagaimana dengan ini? Saya akan memberitahu Anda apa yang akan diberikan oleh peningkatan berikutnya dari salah satu hadiah yang tersedia. Rowan harus mengakui bahwa dia tergoda. Ada beberapa hadiah yang ingin dia dan Ryan ketahui. Misalnya, apa yang akan diberikan oleh peningkatan alam dimensi permata jiwa berikutnya. Adapun workshop dan repositori formasi, apa yang akan mereka buat setelah upgrade. Jika mereka mengetahuinya sebelumnya, akan sangat mudah untuk memutuskan apakah mereka harus membelinya terlebih dahulu atau tidak. Bagaimanapun, poin takdir sangat berharga. Bagus. Berapa untuk sepotong biji es yin ini? Penatua itu tersenyum ketika dia segera menawarkan. 500 batu roh peringkat 2. Sebenarnya, itu sedikit mahal, tetapi yang lebih tua memulai dengan harga tinggi dengan sengaja agar mereka bisa bernegosiasi. Namun, yang mengejutkannya, Rowan hanya mengangguk. Sangat baik. Tentu saja, yang lebih tua senang mendengarnya. Namun, tepat ketika Rowan hendak membayar, sebuah suara muncul dari belakangnya. Aku akan memberikan 600 batu roh untuk itu. Mata Rowan menyipit sebagai tanggapan setelah mendengar itu. Bab 238 tidak tertarik pada masalah. Dia melihat ke belakang dan melihat seorang pria muda. Dari penampilannya, dia berusia sekitar 18 tahun atau lebih. Namun, yang menarik perhatian Rowan adalah jubah merahnya yang dijahit dengan benang emas. Sebelum datang ke abis yang mendalam, sekte memperingatkan murid-muridnya tentang hal-hal yang harus mereka perhatikan. Jubah itu mewakili kekuatan ibu kota, mungkin seseorang yang langsung turun dari keluarga kekaisaran. Jika memungkinkan, mereka harus menghindari konflik dengan mereka, setidaknya sampai mereka memasuki Profound Abyss. Begitu berada di dalam Profound Abyss, tidak ada latar belakang yang penting. Itu adalah kata-kata keluarga kekaisaran sendiri. Tentu saja, Rowan belum berada di dalam Profound Abyss. Nak, berikan aku sepotong biji es yin itu. Aku punya kegunaannya. Rowan mendengus dan kemudian melemparkannya ke pria itu. Segera setelah itu, dia berbalik dan pergi seolah-olah tidak ada yang terjadi sama sekali. Pria itu melihat ekspresi acuh tak acuh Rowan saat dia melewati biji itu. Tetap saja, dia mengabaikannya dan membayar biji sebelum pergi juga. Mengapa dia harus memperhatikan seorang anak dari kekuatan seperti semut? Dia terlalu sombong untuk melakukan itu. Ah, energi yinku, kenapa kamu pergi begitu saja? Kami menemukan biji itu terlebih dahulu. Rowan menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan. Apa, Anda ingin saya memulai perang taruhan dengannya? Pada akhirnya, itu akan sampai pada titik di mana kita perlu memperebutkannya, menciptakan dendam yang dalam atau apa? Cerita klise sialan macam apa itu? Lupakan. Tetapi, berhenti mengeluh. Pertama-tama, mengingat latar belakangnya, sungguh mengherankan apakah semua batu roh peringkat 2 saya akan cukup untuk memenangkan kontes harga ini. Kedua, tidak perlu membeli pertarungan melawan seseorang dari keluarga kekaisaran. Apa kau lupa apa yang pria itu katakan? Itu adalah biji es yin yang gagal yang dijual hanya dengan 500 batu roh. Dari kelihatannya, kita harus dapat menemukan lebih banyak dari mereka di masa depan. Lagi pula, aku sedang tidak mood untuk membuat semua orang memperhatikanku. Sebaiknya kita tetap low profile sampai Profound Abyss terbuka. Profil rendah. Saya tidak berpikir itu mungkin lagi. Rowan terkejut. Kenapa begitu? Yah, malakah bisa dikatakan melakukan apa saja selain tidak menonjolkan diri. Mata Rowan menyipit. Dia segera mengerti bahwa itu ada hubungannya dengan Ryan. Di mana para idiot itu? Sementara itu, di tempat di mana sebagian besar peserta berkumpul untuk bersaing satu sama lain. Ada arena kecil di mana dua badan air bisa terlihat.
Di bawah mereka, orang bisa melihat formasi bersinar dengan cahaya biru saat diberi makan oleh batu roh di sekitarnya. Itulah salah satu hal yang disukai oleh para peserta Profound Abyss muda untuk bersaing satu sama lain. Itu tidak lain adalah formasi gangguan elemen air. Tentu saja, ada juga yang serupa untuk elemen lain di sekitarnya. Tujuannya adalah untuk menggunakan kontrol seseorang atas elemen air sambil dipengaruhi oleh formasi untuk menyelesaikan beberapa tugas secepat mungkin. Misalnya, seseorang harus menggunakan badan air di dalam formasi untuk menyerang beberapa target yang jauh. Atau mungkin, gunakan kendali mereka untuk membuatnya menganggap beberapa bentuk rumit yang diputuskan sebelumnya. Sederhananya, ada beberapa cara untuk menggunakannya. Kultivasi tidak ada artinya dalam hal ini. Yang penting adalah afinitas dan kecakapan seseorang dengan elemen air. Tentu saja, kurang lebih masuk akal bahwa semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin banyak afinitas dan kecakapan yang akan didapat. Biasanya, tantangan tersebut akan dilakukan antara pembudidaya dengan tingkat budidaya yang sama. Namun, pemenang, Ina Malaka, *wow, Malaka kemudian tertawa terbahak-bahak saat 3 model air kehilangan dukungan energi spiritual mereka dan jatuh ke kolam lagi. Malaka dan lawannya ditugaskan untuk membuat 3 model identik dengan binatang iblis yang hadir saat ini. Jika kedua belah pihak selesai secara bersamaan, pemenangnya adalah orang yang membuat yang paling hidup. Hahaha, aku menang lagi. Spirit Stone, bayar. Murid-murid lain dari beberapa sekte dan organisasi di sekitar tidak bisa tidak terkejut dengan bakat Malaka. Dia menang melawan Lufoni Farol dari keluarga kerajaan Sarar. Dia sudah berada di tahap tengah dari alam formasi inti, tapi dia masih kalah. Perbedaan seluruh alam kultivasi. Itu gila. Tidak hanya itu, lihat penampilannya. Dia masih anak-anak. Bakat macam apa itu? Apakah dia memiliki bakat warna ungu? Bahkan tidak dekat. Seseorang harus terlebih dahulu menunjukkan bakat mereka sebelum memulai. Dia adalah bakat warna biru asli. Bukankah itu gila? Saya mendengar bahwa Lufoni memiliki bakat warna merah dan afinitas elemen air. Bagaimana dia kehilangan seluruh tingkat kultivasi di atasnya? Aku lebih penasaran kenapa dia menerima tantangan itu. Lawannya jelas berada di level yang jauh lebih tinggi. Mungkinkah Lufoni menahan diri? Menahan diri. Apakah kamu buta? Tidakkah kamu melihat kecepatan dia membentuk 3 model air? Lufoni benar-benar habis-habisan, tapi dia masih kalah tipis. Berapa banyak lawan Water Affinity yang sudah dia kalahkan? Dengan Lufoni dikalahkan, 17. Ryan melihat itu dan tidak bisa menahan perasaan senang sebagai tanggapan. Ternyata mereka menghasilkan banyak uang dengan itu. Ketika mereka tiba, mereka melihat sekeliling untuk melihat Malaka mana yang harus berpartisipasi. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk menggunakan tantangan formasi gangguan air. Tidak hanya itu, dia juga sengaja menahan Malaka melawan lawan-lawannya, selalu menang sedikit. Dengan itu, para penantang terus berdatangan, berharap itu menjadi batasnya. Akhirnya, level lawannya meningkat ke titik di mana dia sudah ditantang oleh orang-orang dengan bakat yang lebih tinggi dan kultivasi yang jauh lebih tinggi. Jelas, jumlah pengamat juga mulai bertambah. Saat ini, ada ratusan penonton yang menonton pertunjukan. Tentu saja, itu sama sekali bukan profil rendah. Bagus, Malaka. Ryan dengan cepat menerima pembayaran pria Lufoni, yang jelas-jelas tidak mau membayar, dan kembali ke sisinya. Bahkan untuk Lufoni, batu roh peringkat 3 sangat penting. Baru saja, dia kehilangan 100 dari mereka ke Malaka. Tetap saja, kembali pada kata-kata seseorang di tempat ini tidak mungkin. Kompetisi antara peserta abis mendalam ini diamati oleh beberapa tetua dari semua sekte dan organisasi lain. Jelas, mereka tidak akan membiarkan anak muda itu menarik kembali kata-kata mereka. Ryan dan Malaka telah mengumpulkan total 1256 batu roh peringkat 3, jumlah yang sangat tinggi tanpa diragukan lagi. Kembali ke sekte, Ryan dapat menukar batu roh peringkat 2 dengan batu roh peringkat 3. Namun, batu roh peringkat 3 masih penting untuk sekte, jadi ada batas paling banyak 100 per bulan untuk perdagangan itu. Hanya dalam beberapa jam, mereka berdua telah mengumpulkan batu roh peringkat 3 sepanjang tahun. Hahaha, Ryan, aku luar biasa kan? Ryan tertawa sambil menepuk kepalanya, membuat Malaka senang. Tentu saja, bagaimanapun juga,
Kamu adalah adik perempuanku. Sedikit yang mereka tahu bahwa Roan memiliki ekspresi yang sangat gelap ketika dia melihat mereka dari kejauhan. Profil rendah apa? Kedua idiot itu pada dasarnya menarik perhatian semua orang atas diri mereka sendiri.